kita merujuk kepada untuk pengertian ya istilah itu merujuk kepada siapa? Apakah merujuk kepada orang yang sebelumnya memakai atau sesuai dengan Yohanes gitu loh pengertiannya gitu loh Bang. Sedangkan yang klaim yang memakai pertama kan sebelum di dalam Bible itu sudah ada. Nah, yang kita pakai itu pengertian sesuai dengan Bible, apakah sesuai dengan orang yang pernah memakai kata logos tersebut gitu maksudnya. Iya, saya paham. Jadi kita harus bedakan dulu. Philo ini dia menggunakan kata logos dalam filosofi apa? Karena kalau yang saya tahu, Philo itu dia menggunakan budaya Yahudi atau Yudaisme, Hellenistik Yudaisme. Sementara Yohanes itu dia menggunakan logos dalam konteks Yunani. Philo memakai Hellenistik Yahudi. Apakah Philo orang Yahudi, Bang? Philo itu orang Alexandria, orang Mesir, Pak. Nah, kata logos ini itu bahasa apa, Bang? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Apakah kita memakai pengertian bahasa sesuai dengan pengertian di dalam Bible? Apakah sesuai dengan Philo? Ini Ustadz Alwan naik. Silakan Ustadz. Ustadz, suaranya oh iya. Nanti silakan dia bernarasi. Setelah saya sampai langsung saya silakan. Oh siap. Itu mungkin dalam perjalanan pakai motor atau apa, jadi HP-nya kena angin. Ya silakan, nanti biar dijelaskan sama Ustadz Alwan. Silakan Anda yang Anda ketahui tentang Philo, Logos dan Yohanes. Ini Islam apa Kristen ini dulu sebentar Bang Ansor. Ini Abang ini Kristen, Islam apa Kristen? Kristen dia. Silakan Ustadz Erwin, Bang Erwin. Di bawah ada yang mengatakan itu saudara kita Islam, katanya Pak mau mencari ilmu, jangan sampai salah kita kan gitu. Betul. Tapi dia Kristen karena saya sudah beberapa kali melihat dia bernarasi tentang Kristen. Silakan Bang Erwin ditanya-tanya. Nanti biar kita. Silakan. Tadi Ustadz Awan, Anda ingin Ustadz Awan ingin mendengarkan paparan Anda. Nanti setelah Ustadz Awan mendengarkan sampai tujuan nanti ditanggapi. Silakan. Tapi silakan Bang. Iya, maksudnya kan Pak Ustadz kan sementara di jalan, jadi jangan saya menjelaskan karena nanti ulang lagi karena nggak apa-apa, saya dengar kok, saya dengar. Makanya tadi saya dengar, makanya saya naik lagi. Silakan. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara Philo yang pertama menggunakan istilah logos itu mungkin menurut saya kurang tepat karena yang saya tahu itu Herakleitos dari Efesus, itu dia pada abad ke-6 atau 5 sebelum Masehi, dan dalam konsep logos itu dia menggunakan seperti konsep filsafat. Jadi secara universal begitu Bang Alwan. Itu untuk Herakleitos yang pada abad ke-5 sebelum Masehi itu. Sementara yang Abang bilang Philo ini atau Philo ini kan itu dia pada abad pertama. Nah, jadi yang lebih duluan itu sebenarnya bukan Philo. Nah, karena tadi pertanyaannya siapa yang pertama menggunakan istilah logos, itu yang saya mau klarifikasi yang saya tahu ya. Menurut Anda manusia ya. Philo menurut Anda kan manusia ya, sama seperti Yohanes gitu kan, betul nggak? Iya. Iya. Philo orang betul. Berarti sama. Narasi Bang Alwan itu sama. Kalau Philo itu nama orang, kalau tadi si Nisbin itu kan nggak tahu, tapi cuman modal ngomong saja. Nah, maksudnya Bang Ustadz Alwan itu kalimat logos itu dari Philo. Nah, Philo ini digunakan sebagai apa arti logos itu menurut Philo, dan kenapa Yohanes memakai kalimat logos juga artinya berbeda. Tadi Anda mengatakan berbeda, kurang lebih seperti itu Bang Erwin ya? Iya, saya paham ya. Nah, itu yang mana yang benar gitu. Sementara sekarang kan yang ada di Bible rujukannya dari Yohanes. Kurang lebih seperti itu kayak Bang Erwin. Dilanjut Bang Erwin.
ini sudah sampai. Ustadz, ini ada tamu Rian Abdu. Selamat pagi. Rian. Bang Rian. Kristen apa Muslim? Suara saya kedengaran? Bagus. Oke, baik. Pertama saya apresiasi ya. Artinya ada tiktokan, ada timbal balik, dan ada pemahaman dasar. Itu bagus karena nanti akan memperjelas ya semuanya. Yang pertama, betul dikatakan bahwasanya istilah logos itu bukan pertama kali dilakukan Philo. Saya tidak pernah menyatakan begitu. Ya. Bahkan saya terangkan sejak awal itu, kalau Anda baca buku dari logos ke Trinity, bahkan Pitagoras sudah menggunakan itu, ya, yang lain-lain juga sudah menggunakan itu. Cuman menariknya begini, Bang Gray, ya. Penggunaan logos dipakai untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah ini. Oke. Logos itu diartikan logika, ya. Kalau orang ngerti filsafat, itu sering pakai istilah logos, logik. Tapi ketika dia dijadikan sebagai satu atau punya hubungan relasi dengan sang sumber, sang prima causa, siapa yang pertama kali menggunakan itu? Philo. Oke? Udah ngerti ya? Iya. Helenistik ini, pemahaman Helenistik ini yang kemudian membuat Philo mengartikan bahwa logos itu adalah sang perantara atau sang mediator dengan sang prima causa. Makanya kalau abang nyimak tadi penjelasan saya, satu-satunya terjemahan Kristen yang mirip dengan pemahaman Philo adalah Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova. Dengan kitab sucinya terjemahan Dunia Baru, ketika dia mengartikan dan logos itu adalah God, dan logos itu adalah God, dia katakan dan itu adalah suatu Tuhan. Oke? Suatu Tuhan. Nah, sampai di sini nangkap ini. Sampai di sini. Abang masih nangkap. Baik. Betul ya yang saya bilang ya. Jadi orang saksi Yehova mengatakan dia suatu Tuhan. Tahu enggak bedanya suatu Tuhan dengan Tuhan? Tahu enggak? Kalau saya paham itu yang seperti abang bilang awal tadi, perantara ilahi itu. Enggak, gini. Saya mau pastikan dulu abang udah ketinggalan. Gini. Di Saksi Yehova, abang pernah baca perjanjian terjemahan Dunia Baru? Ada yang bisa buka di sini nggak? Ada yang bisa buka di sini biar kita bisa bacakan. Coba biar abangnya dengar dulu. Silakan. Ada yang bisa bukakan? Apa itu bang? Soalnya bang saya lagi di jalan ini. Saya lagi mau ke rumah sakit. Ayat berapa ya Pak Ustadz? Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1, Tapi cari terjemahan Dunia Baru. Alkitab terjemahan Dunia Baru Yohanes 1 nomor 1. Ini kalau disuruh minta data, minta maaf ya, saya lagi di jalan ini. Saya mau ke rumah sakit di sana. Kok nggak ada ya terjemahan Dunia Baru? Abang ketik Google terjemahan Dunia Baru bang. Gitu aja. Ya. Terjemahan Dunia Baru ya. Ya. Terus? Nanti di situ kan bisa cari-cari itu. Abang masuk dulu di situ, pilih Yohanes 1 nomor 1. Wah, nggak bisa caranya aku loh bang. abang nggak tahu kayaknya caranya. Nggak tahu. Oke. Oh ini
unduh dulu ini, baru unduh baru bisa. Oh, enggak diunduh, ada yang online kok. Ada yang online itu. Ada yang online. Enggak. Ada yang online. Oke, gini aja. Intinya gini. Kalau abang nggak bisa nemu, saya minta maaf. Jadi Yohanes 1 nomor 1 terjemahan NHK, Logos, Proton dan seterusnya itu bagian kata theos ya, dia menggunakan suatu Allah karena theos itu di situ tidak pakai definite artikel. Maksud saya begini Bang Grey. Logos itu dijadikan hubungan antara Tuhan dengan mediator oleh Philo, tidak pernah dimaksudkan mediator itu adalah sang sumber. Tadi di jalan saya dengar abang bilang begini, Bang, Yohanes itu tidak bermaksud ngambil dari Philo Bang, karena pemahamannya beda. Menurut Yohanes, bahwa Yesus itu satu keutuhan, satu hakikat, satu substance dengan Bapa, betul? Begitu ya Bang Grey ya? Iya. Oke. Sedangkan Philo beranggapan dia hanya mediator dan dia tidak akan bisa setara dengan Tuhan. Sampai di pemahaman Bapak seperti tadi, that's correct. Itu betul. Itu 100% betul. Tetapi abang memfitnah Yohanes, seolah-olah Yohanes punya pemahaman bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Oke? Seolah-olah Yohanes tunggu. Ini kan Saya selesaikan dulu biar ndak menggantung. bukan, maksud saya jangan bicara Yesus karena ini bicara logos, kan bicara sebelum inkarnasi kan. Iya kan, karena begini, hakikat logos itu kan menurut doktrin kekristenan dia adalah Yesus itu sendiri, dan Yesus itu sendiri adalah sehakikat dengan Bapa itu sendiri. Jadi firman itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Ini Ustaz, bunyinya Nah. gini, pada mulanya ini yang dunia baru ya. Ya. Pada mulanya firman itu ada, firman itu bersama Allah, dan firman Dan itu firman itu adalah suatu Allah. Iya, betul Suatu itu. Allah. Nah, itu. Suatu Allah. Nah, sekarang begini. Kalau kita tahunya seperti itu kondisinya, bahwa Philo tidak pernah bermaksud seperti itu, Logos itu adalah sang sumber, padahal dia satu-satunya yang bercerita tentang relasi antara Tuhan dengan mediator. Sekarang saya tanya, Yohanes ambil Logos, ikut versi siapa? Ini Logos ya, dipakai kata Logos. Kalau dia tidak sama dengan Philo, sekarang saya balik bertanya. Silakan Bang Grey jawab bebas saja, pakai data apa bebas saja. Kalau tidak dengan Philo, istilah Logos ini dia adalah kaitannya diartikan firman itu. Kalau tidak dengan Philo, dengan siapa? Ya, kalau kita bicara tentang perbandingan antara pemahaman Philo dengan Yohanes ini kan, itu kita tidak bisa lihat dari status dalam masing-masing perbandingan. Ada beberapa versi Bang Alwan, jadi bisa lihat dari status logos, bisa dilihat dari kepribadian logos maupun logos sendiri. Nah, bahkan mungkin kita bisa tambahkan seperti tujuan teologisnya. Jadi kalau dalam konteks ini itu semua bisa dibedakan dalam konteks Yohanes 1 versi Yohanes versi ayat 1 Yohanes versi Yohanes itu tulisan Yohanes dengan Philo, karena yang tadi abang bilang itu kan memang itu semuanya berbeda. Karena Yohanes itu bicara tentang logos itu bicara tentang Allah itu sendiri, sedangkan Philo itu tidak. Itu penghubung. Begini bang. Itu kan doktrin yang abang yakini, abang percaya, abang terapkan kepada Yohanes, ya. Yang saya mau tanya, istilah logos dipakai pertama kali oleh Philo dalam menceritakan relasi antara Tuhan dengan hamba, hubungan. Nah, Yohanes ini dia juga menggunakan kata logos kan? Iya kan? Ya. Pertanyaannya, dia pakai pemahaman siapa? Kalau bukan pemahaman Philo. Iya, kalau sekarang begini, saya tidak tahu dia menggunakan pemahaman siapa ya, tapi
dalam bukan sebentar dalam Ustaz Iya, Alwan ini nggak udah ada. ketemu Ustaz Alwan. Udah ketemu nih Yohanes 1 ini. Oke, Yang- oke, siap. Makasih Saya Bang baca Jericho. ya. Ya. Saya baca sebentar ya. Boleh, silakan. Pada mulanya firman itu ada, ya. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah ini. Oke, sip, mantap. Nah sekarang, Bang Gre, siapa? Tidak ada ya? Oke lanjut. Anda bilang tadi tidak ada. Oke lanjut. Ya, lanjut. jadi begini, kalau kita mau merujuk kepada bahwa dalam konteks Yohanes itu dia menggunakan pemahaman Philo, itu berarti dia harus sama bahwa dia menyatakan bahwa logos itu bukan Allah itu sendiri, karena Philo itu mengatakan bahwa logos itu bukan Allah itu sendiri. Sementara Yohanes dalam ayat pertama itu dia mengatakan bahwa itu firman Great. itu adalah Bagus Allah. sekali. Nah pertanyaannya berarti kalau Philo mengatakan logos itu bukan Allah itu sendiri, terus Philo ikut apa? Yohanes ikut siapa? Ikut pemahaman kalian bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri, atau siapa? Ingat, istilah itu dipakai oleh orang-orang sebelumnya dengan berbagai macam makna, logika, itu filsafat. Sebagai firman, itu Philo. Dan saya pakai klaim Bang, tidak asal klaim. Yang mengatakan bahwa Yohanes 1 nomor 1 itu meminjam istilah Philo, Bapak Gereja mula-mula Justin Martyr. Dan dia tidak seorang diri. Bapak gereja yang lain juga nih bilang dia pinjam dari Philo ini. Nah sekarang saya tanya Bapak, setahu Bapak berdasarkan data yang Bapak baca, Yohanes pakai logos kalau bukan dari Philo, dari siapa? Ya kan tadi saya sudah awal bilang saya kan tidak tahu, tapi kalau menurut saya dia bukan pakai pemahaman Philo. Berarti Bapak menyelisih Bapak-Bapak gereja juga? Tidak, bapak-bapak gereja dengan Yohanes itu kan beda masa. Dalam artinya begini, bapak-bapak gereja bisa berpendapat, bisa bertafsir. Tapi kalau dalam konteks Philo dan Yohanes itu kan berbeda. Satu ya, Bapak tidak tahu dia ngutip siapa. Kedua, Bapak menolak Bapak-Bapak gereja. Jadi Bapak ini Kristen yang bagaimana ini? Tidak ikut Bapak gereja. Irenaeus punya kitab buku namanya Against Heresies, ya, melawan bidat. Siapa? Eusebius punya History of Ecclesia, sejarah gereja. Bapak punya kitab apa coba? Jadi, ayolah. Bukan, maksud saya Kalau begini. begitu, bentar dulu. Kalau gitu gini, kita perjelas saja. Ini keyakinan Bapak aja deh, gitu aja ya. Oh keyakinan saya kayaknya dia nggak ngutip siapa-siapa deh. Cuman saya nggak tahu orangnya dan saya nggak tahu itu tuh urusan Bapak gereja gitu. Tidak, saya kan tadi tidak pernah bilang saya menolak bapak gereja. Saya bilang karena penafsiran itu kan masing-masing. Jadi sementara dari itu kan abang bahwa Philo itu dia punya pemahaman logo seperti ini. Yohanes itu kan saya bilang beda dengan Philo. Nah, lalu ketika ditarik kepada bapak-bapak gereja, itu kan masalah penafsiran itu kan bisa beda. Saya tahu Philo dengan Yohanes ini berbeda dalam konteks yang tadi saya sudah jelaskan tentang inkarnasi logos, tentang pribadi logos maupun status logos itu berbeda, semua penjelasan masing-masing. Oke. Menariknya begini. Menariknya adalah Bapak tidak tahu ini logos versi siapa gitu. Logos versi siapa nih? Tidak, Nanti saya akan coba move on. Bentar. Saya kasih pemahaman. Anda tidak tahu ini logos versi siapa. Saya terangkan tadi, Pitagoras, ya, jauh sebelum Masehi sudah digunakan istilah logos. Dia tidak ada hubungan dengan Tuhan, dia berbasis logik, ya. Di Philo lah itu kemudian bermula. Abang bilang itu bukan dari Philo. Saya tanya itu dari mana? Abang bilang saya tidak tahu itu dari siapa. Saya bilang kalau menurut Bapak gereja nih yang dijadikan sebagai panutan, apalagi Katolik. Bapak Protestan apa Katolik ya? saya Protestan. Oke, Bapak Protestan. Bapak gereja, saya sebutkan namanya Justin Martyr dan lain-lain mengatakan itu ngambil Yohanes 1 nomor 1 itu dari Philo. Semestinya saya sudah tidak perlu cari argumentasi tambahan lagi. Tinggal saya fokus ke doktrin Bapak sekarang bahwa Yohanes meyakini Yesus itu adalah Bapak itu sendiri dalam konsep kesatuan. Berarti itu kan tafsiran Bapak juga kan?
Bapak meyakini logos itu yang Bapak yakini doktrin itu doktrin sehakikat. Bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, dan terjemahan dunia baru itu salah. Karena suatu Allah berarti itu merendahkan derajat Yesus, dia tidak setara Bapak. Setuju? Iya, betul ya. Nah, dasarnya Bapak doktrin dan dogma. Bisa enggak saya bilang gitu? Iya. Pasti ada pengajaran kan, doktrin dogma itu kan pengajaran. Oke, sekalipun Yesus mengatakan yang mengutus dan yang diutus tidaklah sama, Bapa lebih besar daripada aku, Anda tetap yakin dia setara, co-equal, co-eternal. Betul? Betul? Iya, betul. Iya. Susah Pak, kalau kami Muslim berhadapan dengan orang yang sudah didogma dan didoktrin. Mau apa lagi? Bapak hatinya sudah sekeras batu, sekeras baja, nggak berguna ilmu Pak. Nggak berguna. Bukan begini Pak. Karena doktrin dan dogma itu sesuatu yang bahkan nggak perlu pakai alasan Pak. Pokoknya saya percaya aja. Bapak gimana? Saya mau debat orang yang Tidak, percaya. itu penjelasannya lain. Maksudnya penjelasannya lain begini. Bapak bicara Yesus ini kan bicara inkarnasi. Sementara kita bicara logos itu dalam pemahaman itu kan itu belum bicara inkarnasi Pak. Jadi itu dua hal yang berbeda Pak. Itu yang harus Bapak tahu itu dulu. Bapak mengklaim Yohanes punya pemahaman Yesus itu setara dengan Bapak, dia adalah sang sumber itu sendiri. Yang Bapak tidak tahu istilah logos itu, Bapak akui sendiri logos itu tidak bermaksud seperti itu, tapi ketika digunakan Yohanes, Bapak bilang dia tidak tahu ngambil dari siapa. Kalau dia ngambil dari Philo seperti penjelasan Bapak gereja, harusnya kalian tidak samakan dong. Berarti kalian buat definisi sendiri, terminologi sendiri kan? Ngarang-ngarang sendiri kan? Serius, Tidak, betul nggak? maksudnya begini, saya tanya Pak Awannya. Menurut Pak Awan, Philo itu logos itu Allah atau bukan Allah? Suatu Allah itu kalau terjemahan. Jadi gini, kita bicara theos, kalau dia ada definite artikel, dia merujuk kepada sang sumber. Ini bukan penjelasan saya, penjelasan Philo sendiri loh. Kalau dia merujuk kepada sang sumber, dia pakai definite artikel. Kalau dia tidak merujuk kepada sang sumber, dia tidak pakai definite artikel. Makanya Musa disebut Allah, di dalam Ulangan dikatakan, Yesus juga disebut Allah, di dalam Ulangan dikatakan, tapi tidak bermakna Lord, the great Lord, tetapi Lord biasa aja. Tuan, seperti Tuan. Nah gitu. Ini clear ya. Soalnya saya ini naik tadi, saya rasa gini Pak, mungkin konklusi aja. Saya apresiasi Bapak ada pengetahuan. Saya naik karena ingin menanggapi itu. Tapi lagi-lagi dogma dan doktrin itu berat Pak. Saya tidak bisa diskusi sama orang yang terdogma, orang yang terdoktrin. Silakan Bapak dengan keyakinan Bapak, lakum dinukum waliyadin. Yang jelas saya sudah pahamkan bahwa istilah itu kalau dipinjam dari Philo, dia tidak bermakna seperti itu. Semestinya kalian tidak menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu makna hakikinya di situ. Saya izin turun dulu Pak ya. Makasih sudah diskusi. Kawan-kawan, saya turun dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jenguk orang sakit ini soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Jadi kesimpulannya ya sebenarnya mengapresiasi juga Bang Grio ini, selain punya keilmuan tentang itu juga santun juga ya. Saya hargai juga. Cuman memang tidak pendapat dengan fakta ya, realita yang disebutkan Ustadz Alwan, karena Anda termasuk percaya dengan pengajaran Bapak Gereja, kurang lebih seperti itu. Dilanjut Bang Erwin atau ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin masih on? Beliau tuh ngopi terus loh kalau nongkrong di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut. Silakan berdiskusi dengan Bang siapa ini tadi, Bang Grio. Dari Bang Abe, saya belum nyimak. Udah kenal gitu loh. Siapa gitu, mau mana aja dirimu? Iya, Ustadz Abi nih ya. Oh iya. Iya. Kayak iya lama sekali. Wah jadi bawa, enggak tahu saya kalau tidak.
Ya, buat tema baru aja soalnya yang tadi kan sudah clear ya, kesepakatan berdua nih. Kalau yang saya nggak paham tentang filo-filo juga itu karena itu sejarahnya orang Kristen. Ya dilanjut, mau bikin tema atau pertanyaan atau bertanya silakan. Bang Abi, lanjut Bang Abi. Lanjutlah dulu, saya nyimak dulu. Kalau Ya, temanya. Regino ini kan santai dia. Ah, kemana kok nulis? Bang Kebenaran, ada juga Bang Erwin. Ya silakan Bang Grio bertanya boleh, nanti tanya balik hal yang sama atau mau mengajukan tema nggak apa-apa. Diskusi santai saja, silakan. Iya. Izin boleh saya Lanjut. kepada saudara kita yang dari Kristen. Silakan Abang. Mencari kalah menang hanya ada di pertandingan sepak bola, akan tetapi agar kita memahami ajaran di luar Islam itu seperti apa. Yang mana Yesus bersyukur dia kepada Bapaknya. Itu di Markus 11 nomor 25. Yesus berkata, "Aku menjadi Bapa Tuhan langit dan bumi." Nah, ketika Yesus berkata seperti itu, Bapa itu sendiri, itu sudah jelas. Karena Yesus bersyukur. Kalau Yesus itu tidak menyebut nama Bapa, maka kita bisa memahami bahwa itu Bapa itu sendiri. Nah, kemudian di Yohanes 8 nomor 24 ya. Ini perkataan Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah itu adalah Bapakmu, engkau akan mengasihi aku karena aku datang dari Allah dan aku datang bukan melainkan dialah yang mengutus aku." Nah, berarti Yesus ini diutus. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada saudaraku ini, apakah Yesus ini benar-benar Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri? Berikan saya referensinya, data ataupun dalil di mana disebutkan. Iya, kalau abang bertanya bahwa apakah Yesus itu Bapa sendiri, itu saya tidak berpaham seperti itu. Ada juga yang berpaham seperti itu, yang menyatakan bahwa Yesus itu Bapa. Tetapi dalam konteks Yesus lain sendiri, ya saya berpaham seperti itu. Nah, kalau mau bicara ayat, Sebentar, Bang Kucang, tolong di mute dulu, itu mengganggu suaranya, suara mobilnya mengganggu, menenggelamkan suara yang lain. Bang Kucang, nah udah, lanjut Bang Rio. iya, jadi kalau bicara tentang Yesus itu adalah Allah atau firman itu kan pasti dari tadi yang kita bahas tentang logos itu kan, menurut tulisan Yohanes itu kan dasarnya seperti itu dasarnya di situ. Iya. Jadi pertanyaan saya itu adalah apa yang menguatkan bahwa Yesus ini adalah Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri, sedangkan dalil banyak sekali yang mengatakan bahwa di Yohanes 5 nomor 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa," kata Yesus.
Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, semuanya itu atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, Dia yang mengutus Yesus ini siapa? Ternyata kami menemukan di Yohanes 17 nomor ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan Allah mengutus Yesus sebagai utusannya. Nah, yang membuat kami bingung itu adalah kenapa mereka selalu mengatakan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, sementara dari Yesus mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa aku ini hanyalah manusia, seorang utusan, dan aku itu bukan Allah, aku tidak setara dengan Allah. Karena Allah itu, kalau menurut dari Kejadian 1 ayat 1, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika Yesus lahir, langit dan bumi sudah ada. Jadi kita tidak bisa membuktikan bahwa apakah Yesus ini yang menciptakan langit dan bumi. Nah, menurut saudara, ketika Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya di Markus 10 ayat 18, "Wahai muridku, janganlah engkau katakan aku baik. Tidak ada seorang pun yang paling baik di dunia ini selain Allah saja. Sembahlah Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhanmu." Dilanjut lagi pengajarannya Yesus ini di Markus 12 ayat 29. Hukum yang pertama yang wajib diketahui itu, Yesus berkata, "Dengarlah wahai seluruh bangsa Israel." Jadi seluruh bangsa Israel ini, saudaraku, adalah orang-orang Yahudi, yaitu kaum Bani Yakub. Nah, kemudian Yesus berkata, "Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, di sini ada tidak Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Malah Yesus menyebut Allah itu yang Tuhan. Nah, jadi yang saya inginkan saudaraku bisa membuktikan kepada saya, ketika Yesus ini Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, ya, dari mana dasarnya? Dari mana pengakuannya? Atau ada dalil yang mengatakan bahwa akulah Allah itu sendiri, kata Yesus. Akulah yang menciptakan langit dan bumi, dan akulah yang wajib kalian sembah. Silakan saudaraku, mungkin ada yang bisa Anda sampaikan dalilnya, atau Anda mau menanggapi, silakan. Saya akan menerima apapun jawaban yang Anda berikan. Terima kasih. Silakan Bang Rio ditanggapi. Lanjut. Iya, baik. Jadi ini kan bukan suatu pertanyaan yang sudah didiskusikan, bukan baru kan dalam konteks pertanyaan seperti ini. Jadi ketika kita membawa beberapa ayat, contoh kayak seperti Yohanes 13 ayat 13, itu bisa jadi diskusi panjang lagi bahwa itu nanti masuknya ke kurios atau tuan. Tapi saya mencoba membawa ayat lain supaya kita berkembang ya dalam konteks diskusi. Kalau kita bicara Yesus menyatakan dirinya secara Tuhan, apa itu Tuhan atau Tuhan itu saya ingin membawa ayat Matius 5 ya, Matius 5 ayat 3. Saya baca saja ya. Itu Yesus mengatakan kepada orang-orang pada saat dia berkhotbah itu, dia bilang begini, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga." Kalau sebagai seorang manusia, murni manusia, dia tidak bisa menentukan pemilik surga selain orang yang punya surga itu sendiri. Di sini dia bilang, kalian berbahagia kalau kalian miskin di hadapan Allah, karena kalian yang akan mendapat kerajaan surga itu. Apakah manusia mampu menyatakan seperti ini? Itu dasar argumen saya ya, bahwa Yesus menyatakan diri sebagai penguasa surga itu, karena ada tertulis dalam Matius 28 ayat 18 itu, saya telah diberikan kuasa terhadap bumi dan surga. Jadi dalam konteks itulah Yesus bisa menyatakan bahwa kamu pemilik surga kalau kamu buat seperti ini. Nah, itu Bang.
Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saudaraku, suara saya jelas nggak di Komal? Jelas, jelas. Ya, terima kasih. Jadi, ketika dalil itu sudah mengatakan di Bilangan 23 ayat 19, Tuhan itu bukan manusia. Kemudian mari kita cek, Yesus ini kira-kira manusia apa bukan ya? Oh, ternyata dia manusia. Yesus itu dilahirkan, kemudian dia memiliki seorang ibu yang melahirkan dia. Tentu saya sepakat dengan Anda bahwa Yesus itu murni 100% manusia. Ketika dalil mengatakan Tuhan itu bukan manusia, nyambung. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Dan juga justru Tuhan itulah yang menciptakan manusia. Karena dari dianya lah semua kita ini berasal. Nah, kemudian ketika kita meyakini bahwa seorang manusia ini benar-benar 100% manusia, maka hakikatnya tetap manusia. Kemudian ketika Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, hakikatnya dia adalah Sang Maha Pencipta, maka dia tetap Maha Pencipta. Karena kita harus tahu apa itu arti dari hakikat. Arti dari hakikat itu adalah sesuatu ketetapan, ya, keadaan yang sesungguhnya dan tidak bisa berubah. Belum ada saya lihat manusia itu jadi hewan, belum ada saya lihat juga hewan itu jadi manusia. Seolah-olah kesempurnaan makhluk ini tadi tidak seutuhnya. Nah, jadi hakikat itu artinya adalah seutuhnya, murni, real, tidak ada campuran. Jadi contohnya itu adalah ada sebuah emas, ya. Emas ini tidak ada campuran. Tidak ada unsur peraknya, tidak ada unsur besinya, tidak ada. Jadi murni dia emas. Nah, kemudian saya ingin saudaraku dari Kristen ini berkata jujur di dalam kebenaran. Sesungguhnya ketika Yesus ini benar-benar dia manusia, maka dia akan murni seperti manusia dan tidak ada sisi keilahian, tidak ada sisi ketuhanan di dalam dirinya. Kalau ada yang mengatakan roh yang ada di dalam dirinya Yesus inilah ketuhanannya ataupun keilahiannya, mari kita buka Zakaria 12 ayat 1. Di Zakaria 12 ayat 1 dituliskan Allah telah menciptakan ruh ciptaannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam diri manusia sebagai penghidupan agar manusia itu bisa hidup di permukaan bumi. Nah, roh yang ada di dalam diri Yesus ini, saudaraku, itu sama dengan roh yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak ada ruh di dalam jasad ini, itulah yang dikatakan mayat, ya. Itulah yang dikatakan kematian. Nah, kemudian ketika Yesus ini diberikan mukjizat oleh Tuhannya, yaitu Allah, ya, dia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta. Itu adalah mukjizat yang Allah lakukan melalui perantaranya Yesus. Nah, bukan berarti Yesus itu yang melakukan, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa menyembuhkan orang sakit. Akan tetapi Allah inilah yang bermukjizat, tapi melalui perantara utusannya. Nah, jadi marilah sama-sama, yuk kita mari berakal sehat, memahami ajaran itu dengan akal kita. Tidak ada Tuhan yang lahir lewat selangkangan, tidak ada Tuhan yang turun dari langit ke permukaan bumi, nujul menjadi manusia mengambil rupa Yesus, juga tidak ada.
Mari kita dudukkan Tuhan itu artinya adalah sesembahan yang disembah oleh makhluk, yang sejatinya Tuhan inilah yang menciptakan alam semesta dan menjaga kemahasuciannya sebagai Tuhan dan tidak pernah menjadi makhluk. Mari cerdaskan diri kita, pakai akal sehat kita, agar kita mudah memahami ajaran yang masuk ke dalam diri kita, agar kita tidak tersesat. Nah, satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada saudaraku yang dari Kristen, tolong Anda jelaskan kepada saya di Matius 7, 21, 22, 23, di ayat ini dikatakan, barang siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan, maka akan diusir oleh Yesus. Betul atau tidak pemahamannya? Silakan dari saudaraku dari Kristen untuk menjelaskan ayat Matius 7, 21, 22, 23. Silakan saudaraku. Ya. Jadi saya langsung yang terakhir saja, karena yang di pertama-pertama dinarasikan itu saya menyimak, tapi saya sudah tidak tahu itu pertanyaan apa di situ. Jadi kalau kita merujuk kepada Matius 7 ayat berapa tadi, 21, 22, 23 ya, itu kan secara kontekstual itu kan dia bicara tentang pengajaran sesat ya. Jadi kalau bicara pengajaran sesat itu bicara tentang hal-hal yang bukan pengajaran dari Yesus itu sendiri. Nah, kalau di bawah ayat apa tadi 21 itu yang berseru-seru kepadaku Tuhan-Tuhan, yang itu kan dalam konteks pertanyaannya itu kan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi itu saya kembali kepada hal penafsirannya, bahwa ditafsirkan bahwa itu menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi orang Kristen tidak menafsirkan seperti itu, Pak. Itu karena memang dia Tuhan, makanya itu dikatakan seperti itu. Itu jawaban singkatnya. Boleh saya nanya ganti? Boleh nggak, Bang? Tolong gedein saya layarnya, tolong. Aku minta host, tolong host, gedein saya, host. Ini pertanyaan baru ini. Aku pengen tahu ini loh, Bang. Di sini pada saat Maria hamil tua ini kan dia pergi dari kota Galilea ke kota Bethlehem yang jaraknya 150 kilo. Masuk akal nggak ini, Bang? Seorang hamil tua pergi dari Galilea ke kota Bethlehem, Bang, yang jaraknya sekitar 150 kilo. Masuk akal nggak, Bang? Maria kan hamil tua, masa jalan kaki, Bang, dari kota Galilea ke kota Bethlehem, Bang? Masuk akal nggak, Bang? Dan setelah di Bethlehem kan dia melahirkan, dan setelah melahirkan dia pun suruh pergi ke Mesir yang jaraknya sekitar 400 kilo, Bang, dari Palestina, Bang. Masuk akal nggak, Bang? Seorang yang baru hamil dia harus jalan kaki ke Mesir, Bang, dan nyebrang lautan, Bang. Masuk akal nggak, Bang? Itu aja, Bang, itu pertanyaan saya. Ini di Lukas apa nih? Ini kan dari kota Daud ini mah, dari kota Galilea ke kota Bethlehem itu, Bang. Jaraknya 150 kilo, Bang. Ini keadaan hamil tua, Bang. Dan sampai Bethlehem dia melahirkan. Dan setelah melahirkan dia pergi ke Mesir, Bang. Masuk akal nggak, Bang? Silakan. Itu Abang bawa ayat di mana itu, coba? Lukas, Bang. Bisa gedein pul nggak ya? Di Lukas berapa lupa? Lukas 2. Mau buka boleh masuk. Lukas 2 nomor 7 sampai Lukas 2 nomor Jaga Batak. Nah, ini Lukas 2 4 sampai 7, Bang. Nah, itu, Bang. Masuk akal nggak, Bang? Seorang yang hamil tua, Bang, dari Nazaret Galilea ke Yudea terus ke kota Daud, Bang. Nama Bethlehem, Bang. Jadi intinya dari Galilea ke Bethlehem itu jaraknya 150 kilo, Bang. Itu hamil tua, masuk akal nggak, Bang, jalan kaki, Bang? Oh, Kalau dia naik keledai, tolong dek hijau nih, tolong dimbi dulu sih yang dek hijau gini. 500. Dek hijau. Yang punya moderator mute loh. Nah, gini, masuk akal nggak seorang hamil tua jalan dari Galilea ke Bethlehem yang jaraknya sekitar 150 kilo? Saya cek di Google.
Dan setelah lahir di Bethlehem, kan lahir dia kan melahirkan di Bethlehem. Dia pergi ke Mesir. Ke dalam keadaan lemas, letih lesu, karena habis melahirkan dia pergi ke Mesir. Masuk akal nggak? Yang jaraknya 400 kilometer dari Palestina ke Mesir. Silakan jelaskan. Iya, jadi begini ya. Kalau kita bicara Galilea ke Yudea, tadi abang mengatakan bahwa itu Galilea ke Bethlehem, Bang, ke Bethlehem. ya Galilea. Jadi kita baca ayatnya supaya jelas ya. Demikian juga Yusuf pergi ke demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Nah, itu pahami kata itu dulu supaya jangan sampai kita bingung, karena kalau kita tidak pahami itu kan agak bingung, sehingga abang mengatakan bahwa 150 km itu. Nah, karena di situ dia bilang begini. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud atau bernama Bethlehem. Jadi ini antar kota ke kota ya. Nah, jadi itu memang perpindahan itu karena pada saat itu penjajahan Romawi itu dia mau mengadakan sensus ya. Jadi orang yang berasal dari kota asal itu ketika dia tidak ada di kota yang asalnya itu dia harus kembali. Dan Yusuf dan Maria ini kotanya itu kan kota Daud, Bethlehem. Jadi mereka harus kembali ke Bethlehem. Itu dasar mereka ke sana. Jadi dalam konteks jauh dekat dia harus tetap kembali karena dia harus melakukan sensus di sana. Itu. Yang saya tanya dulu Bang, masuk akal enggak Bang? Maunya istri abang ya, yang lagi hamil tua, jalannya jauh jarak ini Bang nih ya, Galilea ke Bethlehem nih, jaraknya ini Bang. Masuk akal nggak Bang? Abang punya istri hamil tua, jalan sampai segini jauh, masuk akal nggak Bang? Itu aja yang saya tanya. Iya, kalau bicara masuk akal, sekarang kan kenyataannya Ya, Yusuf dan Maria itu sampai di Bethlehem. iya masuk akal nggak Bang? Itu ya nyampe kan bisa jadi karangan manusia Bang, di karang-karang gitu loh Bang. Bible tuh karangan Bang. Kalau secara logika Bang, orang hamil tua tuh kayaknya nggak masuk akal loh Bang. Hamil tua jalan sejauh ini Bang. Iya, terlepas dari tidak masuk akal, Alkitab mencatat Yesus lahir di Bethlehem. Berarti otomatis memang mereka sampai di Bethlehem. Setelah di Bethlehem kan dia diusir kan dia mau dibun-bun kan oleh Raja Herodes kan. Ya setelah melahirkan itu kan baru melahirkan Bang. Dia pergi ke Mesir Bang. Jaraknya Mesir tuh berapa kilo Bang dari Palestina tuh Bang? Nih jaraknya nih. Jarak Mesir ini, Mesir ke ini nih. Masuk akal nggak jalan kaki Bang segini Bang? Lagi setelah melahirkan Bang. Itulah. Makanya Bible ini perlu dipertanyakan Bang. Ayat-ayatnya Bang. Baru melahirkan udah pergi ke Mesir dia. Iya, tidak apa-apa. Kalau konteks itu kritik teksnya itu pembuktiannya itu kan karena itu catatan sejarah yang memang terjadi. Kalau bagi kami seorang Muslim Bang, itu karangan orang Bang, mengada-ngada Bang, menurut saya Bang. Bagi kami Muslim Bang, masalahnya tidak apa-apa kalau menurut Muslim itu karangan, tidak ada masalah karena itu keimanan saya. Bang. Iya. Boleh bertanya. Ya silakan ya, aku hanya mau tahu. Bang Kekco Kristen ya? Ya, Kristen. Ya, silakan bertanya apa? Lanjut. Ini kan tadi dijelaskan berarti tentang Isa ya. Yesus Bang, bukan Isa Bang. Yesus. Ngapain yang Iya, Yesus. Ini kan dibilang kan karena dia Maria dalam hamil kan, dia berjalan kan? Iya. Iya, berarti tentang Isa, berarti sama juga kan? Bukan Isa abangku. Kalau Nabi Isa itu jalan dari dengan saya jawab. Kalau Nabi Isa saya maksud kehamilan. Abang diam dulu, biar dia ngomong salah. Kalau Maryam itu jalan sekitar 20 km dari kota dari Bait Allah. Iya, saya tanya Abang diam dulu, gantian. Kalau Nabi Isa itu Maryam cuma jalan sekitar 20 kilo dari Bait Allah, Yerusalem ke sebelah timur ke arah kota Jericho, nggak jauh-jauh. Ini nggak lo masuk akal nggak ini hamil tua jalan sebegini lo? Yang saya maksud, jangan bilang Nabi Isa dulu, ini Yesus yang dibahas Yesus.
perjelas dulu ya Bang ya. Silakan Bang Ansor. Jangan dulu menyamakan antara Isa sama Yesus. Nanti nggak sama soal ceritanya gitu loh. Kalau nanti kau menyamakan oknumnya, ya oknumnya bolehlah diceritakan yang berbeda. Soalnya ini cerita yang berbeda disama-samakan nggak benar nanti ujungnya gitu loh Bang. Silakan dilanjut. Bang Dekjo, silakan dilanjut. Iya, itu. Ini perjalanannya siapa ini? Waduh, Itu Maria dengan Maria hamil tua, hamil tua, Yesus yang dihamilkan, maksudnya mengandung Yesus, hamil Yesus yang di dalam kandungannya. Iya. Setelah dia hamil tua, ya itu tertulisnya hamil tua, berjalan sampai 147 ya. Betul Bang. Nah, kilometer kira-kira masuk akal ini pertanyaannya. Kemudian setelah dia lahir, dia berjalan lagi ke Mesir 380 berapa kilometer. Itu pertanyaannya yang jadi pertanyaan itu masuk akal apa enggak? Jangan dulu ke Nabi Isa, salah nanti. Ya, itu yang tertulis tentunya masuk akal lah. Akal ya. Iya. Kalau orang hamil tua berjalan sampai 147 km masuk akal menurut Anda ya? Iya. Iya. Terus setelah itu berjalan lagi 380 km juga setelah melahirkan, kira-kira masuk akal ya? Ya iya, apa yang tertulis tentunya masuk akal. Berarti memang nggak sama. Kalau yang disebut Nabi Isa itu cuma 20 km. Di mana itu? Nah, itu nanti Bang Ciro mempertanyakan itu Bang Ciro. Apa Bang? Nanya apa dia? Iya, dia kan mau menyamakan itu. Jadi kalau Nabi Isa itu cuma 20 km kan gitu ya pertanyaannya. Iya. Itu di mana ayatnya katanya, di mana itu? Maryam datanya? 16, Maryam 16, buka aja. Surah Maryam 16 Bang Dijo. Oh iya, itu di yang menjelaskan itu dari abad keberapa itu Bang? Itu yang tadi kan dibuka yang pertama kan di abad pertama. Nah sekarang yang ini dibuka abad keberapa ini? Bang, kok tanya abad? Penjelasan kau kan butuh penjelasan itu. Iya. Abad yang oke saya jawab. Yang bisa sama abadnya itu yang bisa saya pegang. Berarti kau mau menyamakan begitu maksudnya? Ya iya dong. Kok iya dong, gimana sih? Nah, Nabi Isa dengar. Nabi Isa itu lahir di abad pertama. ya. Cuman firman Tuhan yang turun kepada Nabi Muhammad, dengar dulu kalau punya kuping, jangan gitu loh. Tadi Bang Grio sopan loh, jangan kau datang seperti Kristen gitu loh. Kemudian firman Tuhan datang ke Nabi Muhammad itu memang di abad ke-7 pertengahan ya, abad ke-6 atau ke-7 lah sekitar itu. Nah, kemudian firman Tuhan itu menjelaskan tentang kelahiran Nabi Isa, bahkan menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim. Salahnya di mana wong itu firman Tuhan? Lah kalau kamu harus disama-samakan. Yang datang itu yang barusan. Yang datang apanya? Iya, Anda kan menjelaskan Kau tadi. menanyakan Abad pertamanya. Yang menjelaskan itu abad keberapa? Yang menjelaskan nanti. Yang Abang kasih kejelasan. Firman Tuhan datang memang Firman Tuhan yang datang ke Nabi Muhammad memang di abad ke-7. Tapi firman Tuhan itu tidak berubah. Artinya dia menceritakan di abad-abad yang dulu sudah diceritakan. Paham nggak di situ? Begitu. Ya, terus. Begitu apanya, orang nggak jelas kok ini.
Kok nggak jelas? Dari abad pertama, kedua, ketiga, ada nggak yang bertanya itu? Bertanya apa lagi? Kok yang Kan nggak bertanya? nyambung dong. Iya, maksudnya yang bertanya yang abad pertama ini. Kan nanti abad yang Kalau ketujuh datang, kalau kan? Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Adam, tentang Nabi Abraham, apa Musa, Ibrahim. yang ngambil itu siapa sih sebenarnya? Abram itu bahasa apa, Abram? Kau colek-colek tapi susah ngomong sama ente. Kau klaim-klaim Abram itu. Kalau Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, tentang Nabi Isa, itu kan menjelaskan. Mau dijelaskan tahu nanti pun bisa. Bahkan peristiwa masa lampau tahu abad kesekian, abad pertama atau abad sebelum Masehi kan bisa saja. Lah kok Anda menanyakan itu abad berapa penjelasan itu? Mau abad berapa firman Tuhan nggak berubah? Kan lucu Anda ini. Apa kan tadi bertanya tentang masuk akalnya, kan? Nah Ya, sekarang menurut Anda kan masuk akal. Emang kita membantah? masuk akal enggak? Yang bertanya itu abad ke-7 untuk menjelaskan semua itu yang mana itu tidak benar, yang tidak masuk akal. Aneh kan? Abad ke-7 menjelaskan yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Nah sekarang ada enggak yang orang yang bertanya dari abad ke-5, ke-6 tentang perjalanan itu? Pertanyaan apa? Pertanyaan yang kamu bilang tidak masuk akal. Itu ditanyakan ke ente. Ente tinggal jawab masuk akal Iya. nggak? Kalau Anda sudah menjawab masuk akal ya udah kok. Kenapa sih? Kan dari dulu tidak ada yang bermasalah yang bertanya di abad-abad. Sekarang ini abad keberapa? Ente ini gimana? Abad keberapa sekarang? Itu aja tidak ada yang bertanya. Dari dulu Pak. orang Kristen nggak tahu ini masalah ini, nggak tahu, orang Kristen nggak tahu kalau ini bawa ini orang hamil tua jalan dari Nazaret, dari kota Galilea ke Bethlehem, masuk akal nggak ini? Itu sudah tertulis berarti masuk akal lah. Ya udah, kalau kau masuk akal ya udah. Kenapa Nah, mesti itu. membalik tanyakan yang abad ke-5, abad ke-3, abad ke-4 menanyakan itu? Iya, Nah, masalahnya sekarang kan ditanyakan karena ada tertulis, Bang. Abang ini gimana, Bang? Ah? Lah, kok kan saling bertanya, Bang. Kok jadi marah-marah sih, Bang? Bukan marah-marah. Ini ada tulisan, ya. Ketika Maria hamil tua, ya, melakukan perjalanan 100 berapa kilo? 147 kilo. Itu jadi pertanyaan kita di sini karena ada tertulis seperti itu. Pertanyaan masuk akal nggak sih orang hamil tua kok jalannya sampai 140 kilo? Kalau menurut Anda masuk akal ya udah. Ya iya, memang masuk akal lah. Yang sudah tertulis kok, masa enggak masuk akal? Kalau istri kamu Ya hamil tua udah, masuk akal nggak? Kalau istri Ya, kamu hamil tua jalan situ jauh. Kalau istri kamu lagi hamil tua jalan 140 kilo masuk akal nggak? Itu tertulis. Enggak apa-apa nanya istri kamu. Kalau istri kamu lagi hamil tua masuk akal nggak jalan sampai 140 Masa Anda kilo? mau nyamain tadi Ya saya? iya, ya. Masuk ya, makanya masuk akal nggak? Saya yang nanya dulu sekarang masuk sama akal nggak? saya. Karena Tadi kamu saya modal imani bertanya, aja, nggak Anda pakai bilang, logika. Kamu nggak pakai logika, modal imani aja. Masuk akal nggak kayak gitu aja? Kok kamu Apa? berbicara logika? Tadi saya berbicara logika. Iya, kalau saya logika ini orang-orang di bawah bilang nggak masuk akal, orang-orang di bawah ini bilang nggak masuk akal, orang-orang bawah ini. Ya kalau secara logika itu yang nggak masuk akal. Apalagi setelah hamil dia pergi melakukan perjalanan 380 kilo juga yang nggak masuk akal. Tapi Itu ada kalau menurut tertulis Anda nggak masuk itu? akal ya udah. Ya sudah. Ya Iya, Allah. gini loh Bang Ansor. Jadi dalam keadaan letih lesu dan barangnya masih sakit ya, kan masih sakit habis melahirkan kan, dia langsung ke Mesir, jaraknya 380 kilo. 380 kilo, hampir 400 km, masuk akal nggak itu? Masih keadaan sakit barangnya, letih lesu, dia pergi ke Mesir, jalan kaki, masuk akal nggak itu? 400 kilo. Ya secara logika sih nggak masuk Nah, akal. iya. Tapi ya menurut mereka masuk akal gimana? Iman itu memang ya gitu. Modal imannya aja nggak Kok nggak tahu berpikir. iman itu? Kok iman?
Ya, Ya, Dejo, itu yang Dejo masuk akal nggak seorang habis melahirkan masih letih lesu, barangnya masih sakit, dia jalan Ini kan kaki lagi logik, ke kisir. manusia pakai logik bang, manusia itu pakai logika, akal yang menalarkan gitu loh. Nalar itu ketika perjalanan jauh, orang yang baru hamil, orang yang baru melahirkan, orang yang hamil tua, perjalanannya itu nggak cuma 1 kilo 2 kilo, ratusan kilo. Kira-kira masuk akal nggak? Kan menurut logika nggak masuk akal. Kalau menurut Anda kan masuk akal. Kan gitu. Itu kan yang tertulis. Nggak mungkin yang tidak masuk akal ada tertulis. Makanya yang nulis ini gimana ya? Kok bisa gitu loh? Masuk akal yang nulis apa yang jalan ini? Ya kalau masuk akal nih yang tertulis bang, bukan yang nulis saya. Saya enggak bilang. Iya, saya akan menjawab semuanya. Menulis ya. Iya, izin saya masuk. Jadi yang menulis itu orang bodoh yang menulis itu. Orang yang nggak punya akal. Seorang ibu yang hamil berjalan kaki sejauh 148 kilo menempuh perjalanan yang ada brojol di tengah jalan. Ini yang nulis juga ini orang bahlul ini yang nulis. Jadi begini ya saudara-saudaraku, masuk akal ataupun tidak masuk akal, pakai cara berpikir kita dengan benar. Nah, ketika ada seorang ibu yang hamil, nah ibu yang hamil ini adalah Maria, yang mana dia sedang mengandung Yesus ya, berarti dalam perutnya. Kemudian dia melakukan perjalanan jauh sekali ya. Tentu pasti pikiran kita tidak akan bisa mengatakan bahwa ini masuk akal karena perjalanannya jauh sekali. Nah, yang dimaksud dari kelahiran Yesus di dalam data itu tadi, ini penulisnya, pengarangnya ini mengada-ngada. Kenapa saya bilang mengada-ngada? Karena menulisnya pun juga orang bodoh yang nggak pakai akal. Nah, tinggal kita yang mencerna. Kalau kita mengatakan kita tidak masuk akal, itu benar. Kalau kita mengatakan itu masuk akal, berarti kitanya yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada satupun ibu yang hamil yang mampu berjalan sepanjang 148 km itu. Nah, mari kita pahami bersama. Nah, apakah data ini valid? Tentu tidak valid. Karena apa? Tidak valid secara akal sehat. Valid secara... Kamu mau bertanya, kamu mau jawab sendiri. Terus aja. Enak juga dengarnya. Dari tadi saya Siapa yang Yang bertanya? masuk akal menurut kamu itu. dengar, saya di sini menjelaskan. Anda ditanya, tapi Anda selalu menjawab itu masuk akal. Habis itu sudah tertulis, jelas sudah tertulis. Baru Anda mau bertanya lagi itu. Gimana Ya, sih? sebentar. Harusnya Anda Saya paham. paham yang tidak. Udah tahu-tahu itu udah tertulis. Bang Jericho, yang itu yang perjalanan 20 kilo disuruh apa? Tolong nanti ditunjukkan. Ini kalau ini agak masuk akal. Karena memang Ya, ketika Terus Maryam tadi ya, Maryam. surah Maryam ayat berapa itu nanti ditunjukkan perjalanan hanya 20 kilo menuju ke timur dan dia melahirkan di bawah pohon kurma, itu jelas. Walaupun setelah lahir nanti kemana kita memang tidak dijelaskan setelah lahir. Bahkan di kitab Anda Yesus lahir dimanapun nggak ada dalil. Katanya di kandang domba, di balungan, itu mana? Nggak ada. Yang lahirnya di mana kan nggak dijelaskan. Hanya ditaruh di balungan, itu betul, ditaruh di balungan. Nah, makanya perjalanan antara kalimat dari Al-Quran itu tidak menunjukkan taruh di mana, tapi lahirnya ada di bawah pohon kurma. Itu jelas. Ini ayatnya Bang. Ini ayatnya Bang. Maryam 16. Tolong dibaca dulu sebentar Bang ini Bang kebenaran. Ceritakanlah. Aku gak garabun mantap. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia itu Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis ya, sebelah timur Baitul Maqdis.
Ingetin, Betul Mati itu Yerusalem ya. Jadi jaraknya berapa kilometer nah ini jaraknya kau. Ini jaraknya nih. Nih, panjangnya lebih dari 20 km ini masuk akal kalau 20 km hamil tua. Nih, ini 20 km. Pada saat hamil tua mau melahirkan, dia pergi ke sebelah timur Yerusalem, jaraknya 20 km, masuk akal. Kalau tadi 147 km. Lebih masuk akal mana? Secara logika. Itu aja. Ya, lebih masuk akal 20 km daripada 140 lebihan yang ada brojol di tengah jalan itu. Nah, ini. Itu perbandingan yang antara masuk akal dan tidaknya begitu, Bang. Jadi kita diskusi santai aja. Kalau mau diskusi jangan masuk akal ya, silahkan kalau masuk akal menurut Anda. Tapi kan kita punya referensi untuk menjelaskan bahwa seorang ibu hamil itu mau berjalan sejauh itu masuk akal nggak, kan gitu. Nah tadi mungkin akan lanjut ya, maju ke depan ya tentang lahir atau apa barangkali itu silakan, karena kita punya referensi juga gitu. Iya. Kebenaran atau siapa silakan lanjut biar Ya, kita diskusinya naik enak. ya. Jadi kita biar diskusi kita tuh ndak mentok di situ-situ aja ya. Jadi kita naik level, jadi supaya kita dapat ilmu pengetahuan dan menjadi edukasi buat para penonton yang ada di bawah ya. Nah kemudian merujuk tentang soal penyalipan ya. Jadi soal penyalipan ini ada dua ya. Satu atas kehendak Allah Bapa, satu atas kehendak iblis. Nah, kalau di dalam Bible menyatakan iblislah yang berkehendak untuk menyalibkan Yesus. Sementara di Ibrani 5 ayat ke-7 dikatakan di situ, selama Yesus hidup di permukaan bumi ini, dia selalu berdoa. Dia selalu meminta, dia selalu memohon kepada yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dengan kesolehannya Yesus bersungguh-sungguh ia berdoa kepada Allah dengan ratapan tangis dan air mata. Nah, ketika itu Allah mendengarkan doanya Yesus. Kesungguh-sungguhannya Yesus berdoa kepada Allah dengan ratapan tangis. Allah mengabulkan doanya Yesus. Kemudian Yesus diangkat oleh Allah dari permukaan bumi naik ke atas langit. Jadi Yesus ini diangkat oleh Allah. Nah, ketika diangkatnya Yesus ini dari permukaan bumi naik ke atas langit, apakah di situ menceritakan Yesus itu benar-benar disalib? Tentu tidak. Datang si Paulus, si gundul botak rambut gondrong samping ini in the gang, dia mengatakan di Galatia 3 nomor 13, Yesus ini mati terkutuk di tiang kayu salib. Nah, pertanyaannya adalah, silahkan saudara dari Kristen menjelaskan kepada kami mana yang benar. Apakah Yesus ini benar-benar disalib? Apakah Yesus ini tidak disalib sesuai dengan data dan dalil yang tertulis? Nah, silakan. Ya, silakan, mungkin ada tanggapan dari saudara Kristen, apakah Yesus ini benar-benar disalib atau tidak? Karena kita menemukan data ada dua. Ya, data pertama Yesus tidak disalib, yang kedua Yesus disalib. Nah, nanti sebelum kita naik level, nanti saya akan tunjukkan ada dua penyalipan ya yang terjadi, yaitu jam 9 pagi dengan jam 3 sore. Ya, ini yang mana yang betul ini penyalipannya. Dalil yang menuliskan bahwa pada saat Yesus itu hendak disalib,
dia lari dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Di sini membuktikan bahwa Yesus itu tidak menginginkan dirinya untuk disalib. Karena apa? Dia melarikan diri pada saat dikejar oleh tentara Romawi. Sebelum kita tentukan dulu apakah Yesus nah, ya silakan buat saudara Kristen untuk menjelaskan kepada kami. Kita buktikan Nabi Isa atau Yesus yang fiktif dulu, naik ke atas yuk. Ya, silakan. Kalau berani sini. Kalau Nabi Isa udah jelas ya. Tadinya di pohon kurma. Kalau Yesus di mana lahirnya? Tidak ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu di mana tepatnya Yesus lahir. Nggak ada yang tahu. Di kandang domba, kandang sapi, kandang B2 atau kandang monyet atau kandang apa, silakan naik, jelasin kalau bisa, kalau mampu. Iya, betul sekali. Tokoh Yesus yang ada di dalam Bible itu adalah tokoh fiktif yang diambil dari kisah pagan, yang mana Roma Yunani itu ya basic pengajar mereka itu adalah penyembahan terhadap dewa, yang mana yang dibawa oleh Paulus pada saat mendirikan Kristen yang konsili ya. Nah, dari pengajaran Yunani ini identik dengan penyembahan para dewa, yaitu dewa Zeus. Dewa Zeus berganti namanya menjadi Yesus. Nah, padahal itu bukan Yesus, tapi Zeus, yaitu dewa matahari. Nah, kemudian di dalam Bible ini seluruh cerita perjalanan kehidupan yang diceritakan di dalam Bible itu sama persis yang dialami oleh Nabi Isa al-Masih. Jadi jangan-jangan Nabi Isa al-Masih ini yang mana yang diceritakan di dalam Bible itu adalah sosok kedua, tapi namanya diganti dengan Yesus. Tapi kami tidak mau menyamakan Nabi Isa kami dengan Yesus. Karena apa? Nabi Isa kami tidak pernah disalib. Nah, sedangkan Yesus di dalam Bible itu diceritakan disalib. Ada yang disalib, ada yang tidak. Nah, nanti yang manakah yang akan kita ambil? Nah, di dalam Subhanahu wa ta'ala berkehendak melalui firman-Nya memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke permukaan bumi untuk memberikan kabar kepada Maryam. Turunlah malaikat Jibril ini bertemu dengan Maryam. Wahai Maryam, memberikan kabar bahwa engkau akan diberikan seorang anak laki-laki yang akan terlahir ke permukaan bumi ini. Lalu dijawab oleh Maryam, wahai malaikat Jibril, bagaimanakah caranya aku bisa hamil sedangkan aku wanita yang perawan, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, apalagi saya tidak pernah menikah. Nah, lalu dijawab Jibril, wahai Maryam, sangat mudah bagi Allah untuk membuatmu hamil, sangat mudah bagi Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian Maryam menjawab, baiklah malaikat Jibril, aku berserah diri kepada Allah, aku patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Nah, ketika itu ditiupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam, mengandunglah beliau. Nah, kemudian amanah terakhir yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, lahirnya anakmu ini hendaknya engkau memberikannya nama Isa al-Masih, dan anakmu ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang akan diberikan kitab, yaitu Injil. Nah, jadi kelahiran Nabi Isa al-Masih putra Maryam itu sangat lengkap di dalam Al-Quran.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 157 menjelaskan dan menceritakan sesungguhnya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan tidaklah disalibkan. Namun aku angkat, kata Allah, dari permukaan bumi naik ke atas langit hidup-hidup, dan aku serupakan wajahnya sehingga mereka masuk di dalam keraguan-raguan siapakah yang disalibkan itu. Jadi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan, orang yang berkhianat, orang yang pantas menerima hukuman karena perbuatan dan dosa, sehingga dia mendapatkan hukuman mati di kayu salib. Sampaikan itu, saudaraku ya, itu sejarah sudah mencatat simbol salib itu adalah eksekusi mati yang dilakukan oleh tentara Romawi ya pada masa itu, yang menghukum manusia yang berbuat kejahatan dan perbuatan dosa yang setara yaitu di Gunung Tengkorak. Jadi tidak ada sejarah mencatat manusia yang disalib itu jadi Tuhan, nggak ada. Sejarah pun tidak pernah mencatat bahwa manusia yang disalib itu menebus dosa seluruh umat manusia, tidak ada. Jadi sejarah salib itu hanya mencatat itu adalah hukuman untuk mengeksekusi mati penjahat yang melakukan kejahatan yang besar yang setara dengan hukuman mati. Jadi buat saudara-saudaraku semua, mari kita dan kita sama-sama memahami kebenaran di dalam kejujuran. Ya, silakan saudaraku yang lain dilanjut, dan tidak silakan buat yang Kristen di bawah naik yang mau diskusi. Yesus tuh ya dikatakan fiktif juga bisa ya Bang. Kenapa? Yesus sedang bawa ajaran, nggak bawa apa-apa di sini. Bible itu PB itu bukan perkataan Yesus. Yesus nggak nerima apa-apa dan nggak nurunin apa-apa. Yesus itu masuk akal nggak? Itu nggak nerima apa-apa atau nurunin apa-apa untuk berteman hidup pengikutnya. Kalau Nabi Isa kan nerima wahyu Injil. Injil isinya wahyu tentang ajaran aturan untuk Nabi Isa dan pengikutnya. Nabi Muhammad nerima Al-Quran. Al-Quran untuk siapa? Ya untuk Nabi Muhammad dan pengikutnya, udah jelas. Ya, Nabi Musa nerima Taurat. Taurat untuk siapa? Ya, Taurat untuk Nabi Musa dan pengikutnya ya, gitu. Isinya tentang hukum lah, tentang ketahuitan itu. Nabi Daud juga nerima ajaran untuk Nabi Daud dan pengikutnya. Si Gondrong Yesus itu tokoh fiktif, nggak terima apa-apa. Tokoh fiktif dia itu. Itu pun nggak ada sejarahnya. Sejarahnya pun itu sejarah dikatakan sejarah nggak benar. Karena apa? Itu apa? Siapa namanya itu? Siapa namanya itu? Yang orang Yahudi terus dia tinggal di Yunani itu loh. Diklaim bahwa dia nyata sejarah Yesus itu bohong itu. Siapa namanya, lupa aku itu Bang. Siapa namanya Bang? Orang Yahudi yang tinggal di Roma itu loh. Terus sisanya berubah itu loh, tentang Yesus itu loh. Apa namanya, lupa. Itu Paulus. Nekto siapa? Kristus. Yang mana selain Paulus loh? Iya, yang mencatat sejarah Yesus, cerita Yesus itu. Oh iya. Itu kan dia aslinya orang Yahudi, orang Yahudi, cuma tinggal di Palestina, tinggal di Yunani gitu loh. Ya, ada itu namanya, saya lupa. Nah, itu ceritanya juga berubah-ubah itu, diedit itu. Ya, betul, dia yang berubah-ubah itu. Ya gini, ya aku kuat, otak saya, pendidikan saya semakin kuat. Sampai apapun saya bilang itu fiktif. Karena gini Bang, udah pasti nanti yang turun di akhir zaman itu yang pasti namanya Nabi Isa, bukan yang turun namanya Yesus, bukan atau Iso dalam bahasa Aramaik ya. Nanti yang turun itu udah pasti namanya Iso atau Isa dalam bahasa Arab, Iso dalam bahasa Aramaik itu yang turun itu, bukan yang turun namanya Yesus itu pasti, bukan, saya pastikan bukan. Karena dasar saya Al-Quran dan hadis ya.
Bukan saya mendahului Allah, bukan. Dasar saya Al-Quran dan hadis. Saya tidak pernah mendahului Allah dan Rasulnya, gitu aja. Udah pasti yang turun Nabi Isa ya, atau Iso ya. Yang turun tuh pasti bukan Yesus, ya, pasti bukannya itu. Saya pastikan. Dengerin tuh. Ya, itu saudaraku. Jadi Yeshua HaMashiach itu ya mengadopsi dari kalimat Iso. Iso itu bahasa Aramaik, bahasa Arabnya Isa. Nah, jadi yang lahir itu bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih, yaitu Yeshua HaMashiach. Inilah sosok yang asli, sosok yang benar, sosok yang mana yang membawa ajaran yang diberikan kepadanya, yaitu Injil. Nah, kemudian Yesus ini adalah tokoh fiktif yang tidak diada-adakan oleh penulis Yunani. Nah, penulis Yunani ini adalah yang mana basic pengajaran mereka itu adalah pagan ya. Di situ yang mana ada dewa Athena, ada dewa Zeus, ada Hercules ya. Nah, kemudian mereka merubahnya dari ajaran dewa yang menjadi manusia. Jadi kalau kita pernah melihat film zaman bahari ya saudaraku, ada film Hercules. Nah, film Hercules itulah yang diskenariokan oleh orang-orang Yunani yang mana dewa menjadi manusia. Dia melawan para penjahat yang termasuk melawan monster sekalian ya. Nah, lalu diadopsikan ke ajaran Kristen. Baru mengadopsi ajaran-ajaran di dalam Bible itu adalah seluruh perjalanannya itu mereka ganti dengan Yesus Kristus. Nah, dulu Bible yang tertua yang dibawa oleh Belanda itu tidak pernah memakai nama Yesus, tidak pernah memakai itu. Dia memakai Theos, yaitu dewa. Dewa apa? Dewa matahari. Nah, lalu lembaga nggak jelas ini tadi, lembaga Alkitab Indonesia katanya lain. Nah, itu Bible sudah dirubah berapa kali? Yang namanya kitab suci itu ya saudaraku tidak boleh dirubah-rubah. Itu sudah ketetapan. Tidak boleh terjemahannya dirubah-rubah. Nah, jadi di Yohanes 1 nomor 1 itu adalah terjemahan yang sudah dirubah oleh LAI, yang mana pada mulanya original teks bahasa Yunani-nya mengatakan pada mulanya itu baru benar. Karena apa? Kalau Allah dulu baru firman, betul. Kalau firman dulu baru Allah salah. Karena apa? Firman itu artinya perkataan. Masa perkataan dulu baru Allah? Ya enggak gitu. Jadi dulu ajaran Kristen itu tidak pernah memakai kalimat Allah. Jadi memakai Theos. Theos itu terjemahan aslinya adalah dewa. Dan juga Kyrios. Kyrios itu terjemahan aslinya adalah Tuhan atau majikan. Dirubah menjadi Tuhan. Pertanyaannya adalah, ini kenapa dirubah-rubah, ini kenapa direvisi? Nah, jawabannya adalah karena mereka mempunyai visi dan misi ya untuk memurtadkan orang yang sudah beragama agar masuk ke agama mereka, agar mereka dan juga saat ini ajaran Kristen masuk lagi di ajaran Hindu, mengatakan dewa apa itu Sang Hyang. Nah, itu katanya. Yo, selamat pagi. Aku nimbrung sebentar ya. Iya, silakan. Oh, ini pengaku. Sebentar saja ya, saya tidak cukup waktu. Tadi sebenarnya saya mau naik juga, cuman tembakan enggak cukup juga. Bang Islam itu Kristen, Bang?
Password dulu, Bang. Itu Kristen bro, belum tahu denganku ternyata. Belum, Bang. Aku orang baru, Bang. Aku baru beberapa hari di TikTok, Bang. Oh, Saya orang baru, Anda Bang. itu mualaf bukan? Saya Muslim asli, Bang. Oh, pantas ada sudah narasi Anda. Ya, oke, baik. Nah, terakhir yang saya ingin narasikan ini adalah pengakuan dan penyampaian dari saudara-saudara kita yang sudah mualaf dari Kristen. Mereka mengatakan sesungguhnya musuh kami itu bukanlah muslimnya beragama Islam, dan musuh kami itu bukanlah kitab suci Al-Quran, tetapi musuh kami itu adalah Bible kami sendiri. Karena apa? Karena membingungkan, karena banyak ayat yang Para mualaf itu orang yang dari Kristen, khususnya dari Kristen itu orang-orang yang sok pintar. kurang tahu ya, karena kita Iya, sok pintar memang. Karena saya kan pengamat mualaf, sehingga saya tahu dengan mereka itu. Saya menduga mereka dulunya itu hanya menduga saja. Ngapain harus temuin? Bacot, kalau zaman itu cuma bacot. Berarti cuma bacot berarti. Zaman sekarang, bro. Kamu aja depan dulu kita harus menanali aja depan bertemu dulu itu ya. Baru kamu bisa ngomong. menunjukkan Kamu omong kosong itu kekeliruannya enggak. Menyalain mualaf kamu ini. Kan saya udah Donitan juga udah ku kritisi. Yang paling hebat itu ya. Jangan bilang cuma kritik, Itu, temuin si dia. Dia tuh Insan Mokoginta. tiap tahun nantang siapa aja, silakan sama dia akan dikasih tempat. Insan Barangkali ongkos Mokoginta dikasih gitu loh. masih jauh di atas si Donitan, masih jauh. Siapa saja silakan dikasih ongkos Insan sama Mokoginta Donitan itu. masih Saya punya jauh nomor di atas HP-nya, Donitan. nomor WA-nya punya Masih. Donitan itu. Karena dia satu kampung dengan saya, satu kampung. Donitan itu. Iya, kalau Anda kan mungkin jauh di bawah Donitan. Iya, kalau kamu di bawah saya terus terang aja. Iya, kalau kamu. Katanya nggak tahu juga dengan saya, belum tahu dengan. Iya, kamu masih di bawah saya walaupun kamu hebat. Cuman ngomong doang. Kalau kamu punya sekarang nggak saya tes kamu juga. Apa Kalau nama dikit- kita Kristen pengikut Yesus jawab? Dengarkan. Apa nama Dengarkan, kalau aku kamu memang bicara. hebat? Dengarkan. Ya kalau kamu Dengarkan bukan di bawah dulu. saya silakan jawab. Apa Kamu nama orang kita tolol Kristen kayaknya. pengikut Dengarkan dulu Yesus? aku bicara. Silakan jawab. Biar dicelah. Dengarkan dulu. Itu. Dengarkan dulu. Apa Untuk nama mengetahui kita Kristen seseorang, pengikut Yesus jawab? Nggak bisa jawab. dengarlah dulu. Kejang-kejang. Dengarlah dulu. Ya. Untuk menilai seseorang, kita harus tahu dulu dengan dia, jangan langsung berpendapat. Ya iya, kamu merendahkan mualaf, tapi kamu Karena sama aku Donitan udah nggak tahu. berani debat langsung. Kamu belum tahu denganku, Anda bilang Lah di bawah ngapain harus kamu. tahu dengan kamu? Nggak perlu saya, nggak perlu saya. Kalau saya kan karena sudah pelajari. Nggak perlu Maka saya aku tahu bisa kamu, walaupun bicara. kamu sehebat apapun, namanya kafir saya nggak takut. Kok sehebat apapun. Iya, kalau kamu Mestinya hebat, kamu harus mampu nggak? begini Jawab kalau pertanyaan menilai saya. Dua aja pertanyaan saya, mampu nggak kamu Dengar jawab dulu. pertanyaan saya kalau kamu hebat? Mampu nggak kamu? Mestinya kamu Kamu begini mampu caranya. nggak jawab dua pertanyaan saya kalau kamu hebat? ambil apa yang saya Jangan- ucapkan, Katanya pinter lalu ya. Kamu nggak bantah. sekolah, turun aja seorang kampung. Gitu caranya. Kalau Kamu orang yang merendahkan, pinter. meremehkan seorang mualaf, tapi kamu nggak belum Jadi pernah bukan debat kamu dengan langsung Donitan. bilang, kamu di bawah saya, kamu aja belum tahu dengan saya, katakan. Kalau ngapain saya perlu tahu kamu? Nggak penting bagi saya. Ini kan model orang Nah, kalau kamu merasa pinter ya, Berpendapat sekarang aku nanya tanpa kamu belum- apa padahal belum nama tahu. kitab Kristen pengikut Yesus? saya Berarti- itu karena Nggak sudah bisa jawab nggak bisa jawab karena mereka akan apa? Akan udah muter-muter mempelajari jawabnya. para mualaf itu, maka saya bisa mengcounter apa yang mereka sampaikan. Iya. Gitu bro, gitu cara orang pinter. Iya. Kita harus bisa mengcounter apa yang Aku nggak perlu ceramah dinarasikan kamu. mereka. Bang kebenaran, silakan bang kebenaran, silakan. Atau Seperti Bang itu. Ansor, Bang Ansor, Bang Eca, Seperti Bunda itu cara Eca, orang pinter. Bunda Eca, Narasi, ya lawan lagi dengan narasi. Bang Erik, waduh pada Kita mau diskusi apa ini orang? Iya, nggak tahu ini tahu nyalain meremehkan para mualaf. Saya Saya juga. bilang sok pinter mualaf Lah itu, iya, saya kamu bertanggung jawab. tiba-tiba datang Justru meremehkan para mualaf. mualaf Betul, Bang itu Ansor, orangnya silakan lanjut, Bang Ansor. pinter-pinter. Mualaf itu orangnya pinter-pinter. Pintar Bukan pada itu waras. juga relatif. Kalian bisa bilang mualaf itu pintar karena apa? Itu bisa karena lebih pintar daripada kalian. Iya, Kalau karena dibanding saya kan dia tidak. pakai akal waras sehingga dia mualaf. Iya, Nggak gila akal gitu itu loh. juga punya ukuran bro.
Ya iyalah, karena dia Kecerdasannya tahu gitu kalau yang nyembah kurang. manusia itu nggak rasional gitu loh. Iya, karena otak Nggak lo masuk belum akal. nyampe. Ya Itu otakmu coba masalahnya. saya tanya, Tuhanmu yang kau sembah itu yang membuat hukum-hukum untuk manusia agar manusia tidak berdosa. Kan begitu. Ketika manusia berdosa, berbuat zina, main judi, maling dan lain sebagainya, kenapa Tuhannya yang dihukum? Masuk akal nggak itu? Tuhannya dihukum. Otakmu Lah, gimana? Tuhannya yang Itu disalib. kamu so pinter kan? Katanya cerdas tapi Lah nggak Tuhan nyampe yang katanya disalib. gitu. Nggak nyampe. Tuhan disalib dihukum nggak itu? Hah? Kamu belajar dulu baru berpendapat. Ya belajar kau silakan kau cerna Kamu itu. kan hanya Tuhanmu dengar-dengar, jadi kau nggak tahu. Yesus disalib itu katanya menebus dosa manusia. Katanya tahu dari mana? Melalui salib itu nggak dihukum namanya. Anda nggak ngerti udah berpendapat. Itu Lah, masalahnya. menurut kamu apa? Coba makanya saya tanya Menurut masuk kamu. akal nggak? Nah, aku sampaikan kepadamu. Kalau menurut Yesus sendiri, dia kan datang dari surga, bro. Yesus Kita kata sendiri. siapa dari surga? Itu yang keluar dari lubang kencing mana siapa? Emang itu surga? Botol. Emang kalau lubang vagina mana itu surga? Yang keluar dari vagina mana itu siapa? Kan asal berpendapat aja. Apakah Quran menyebut bahwa Isa keluar dari vagina? Kenapa Isa? Nah, kamu kok Kenapa tadi bilang Isa? dari surga ya? Yesus dari mana Apakah- surga? oke, Emang lubang oke, vagina sekarang- Kenapa oke. itu Isa? surga? Oke, satu-satu dulu. Menurut Anda, Mana dalilnya apakah dari Isa surga? di Mana dalam dalilnya Quran dia? sama Kalau dia dengan dari surga Yesus itu siapa yang keluar dari dalam lubang vagina? Injil? Siapa itu? Emang itu surga? Jawab dulu. Dengar dulu. Jawab dulu. Apakah Isa? Jawab dulu kalau ke Isa. Katanya Yesus dari surga. Jatuh Jawab. yang keluar dari lubang Dengarkan vagina. dulu, aku Mana itu bicara. siapa? Emang surga itu? Jawab. Kalau nggak keluar dari situ, Bang Abi mau masuk, Bang Abi. Silakan Bang Abi, silakan. Gantian. Dengarkan, biar kalian lebih pintar. Kalian lebih pintar dari malaikat ini sebenarnya jadinya. ya udah Dengarkan. coba gimana? Yesus Emang itu nggak ada akal. dikandung dan dilahirkan secara ajaib, bro. Nah, terus Iya. jadi Tuhan dia gara-gara aja gitu. Kenapa Anda ngomong lain-lain? Maka aku tanya, apakah Isa kalian itu dilahirkan lewat yang kalian sebut itu? Enggak, dilepeh sama Maria, dilepeh. Kenapa Isa? Kan Yesus itu lahir dari seorang perawan. Iya, dia perawan yang lepeh. cuy. Iya, kenapa Isa? Sampai melahirkan masih perawan. Ya Nabi Isa juga. Kenapa dari Isa? dari Kan vagina. Isa di dalam Quran itu dianggap sama dengan Yesus yang di dalam Injil, bro. Iya, tetap aja dari vagina, Mahlul. Itu menurut kalian. Kalau menurut kitab suci Emang tidak. dari mana? Kalau bukan dari vagina dari mana? Dia kan lahir. Kan Maria itu masih perawan waktu Iya, melahirkan Yesus. katakanlah perawan. Memang dia nggak punya vagina. Punya vagina dari mana? Kalau Iya, perawan. Dia dilahirkan, dia dikandung dan dilahirkan dari seorang perawan, bro. Iya, lahirnya dari mana? Maria melahirkan dari Iya mana? kan namanya tadi itu, namanya tuan-tuan. Terus nanti kamu bagaimana dia bisa mengandung, bagaimana dia bisa melahirkan? Iya, Kan gitu. tapi kan Maria. Iya. Ibunda Maria. Maka pekerjaan Tuhan itu kan, memang secara logika ya bagaimana bisa mengandung ya kan? Tanpa hubungan Bukan masalah suami istri kan mengandungnya, nggak masuk lahirnya. akal, memang. Lahirnya Ya kan? dari mana? Kalau Isa Dan lahir lahir dari itu mana? nggak masuk akal bisa lahir begitu saja. Kan nggak masuk akal juga. Lo masuk akal dari mana? Kenyataan udah begitu. Gimana Iya, sih? kan dua-duanya itulah keajaiban Tuhan. Kau yang nggak masuk akal, manusia kau Tuhan kan itu loh yang Ini ditanya kan sesuai kitab suci. Ya sesuai memang, makanya dia itu anak manusia dilahirkan oleh seorang perawan dari vagina. Emang dari mana Tidak lagi? disebutkan begitu enggak? Dia dilahirkan oleh seorang Disebutkan perawan. bukan dari vagina gitu. Kan dia tetap Bunda Maria itu kami yakini tetap perawan saat Iya, melahirkan Yesus. iya perawan lah, katakan perawan lahir lewat dari mana? Lewat keluarnya Nabi Isa atau Yesus itu. Kalau kamu bahas juga ke situ, bagaimana bisa Maria bisa mengandung? Iya, lewat dari mana? Lewat dari mana itu datang itu punya apa siapa? Gimana? Bagaimana kan? Gimana? Dia sama melahirkannya loh, juga gimana sih? secara ajaib, dikandung juga secara ajaib, bro. Oh, berarti Itu. ajaib keluarnya twing gitu. Iya, kan dia mengandung juga secara ajaib juga. Jadi melahirkannya ajaib juga, twing. Secara ajaib juga. Maka malaikat melarang
Lucu Anda ini. Cara Biar lebih pintar kalian. Jadi, waktu Maria mengandung kan dilarang bersetubuh, bro, dilarang. Enggak. Kau ini yang ajaib itu yang tanpa bapak tanpa ibu. Ajaib ini masih ada ibu loh. enggak cocok dia bahas-bahas kayak begini anak ini. Dia cocoknya tuh bahas nonton TPI itu loh yang batu bisa sembuh. Sekarang kalau kita bahas batu juga soal ajaib. tulisan kitab suci, jauh lebih pintar isinya kitabnya Yohanes dibanding kitabnya Muhammad, bro. Karena lebih lengkap. Klaim kafir gitu aja. Lebih lengkap loh. Coba Anda pelajari, Iya baca aja. kitabnya Kalau Yohanes, Maria itu nggak lahirin dari baca vagina kitabnya tuh dari Muhammad mana? tentang di mana Yesus ditulis itu- tentang Isa. Jauh lebih Udah, rapi, kau jawab dulu supaya akal kau lengkap, sehat. kronologis. Akalmu tuh sehatkan dulu. Kalau nggak dari Nah, vagina, ini aku terus sudah Yesus sehatkan, lahir dari udah mana? disampaikan Akal. tentang sehat akal. Lengkap dari mana? Coba lahirnya Yesus di mana? Lahirnya Yesus itu di Bethlehem. Kalau Quran kan nggak tahu di mana lagi. Dilahirkan di mana? Masa iya misalkan Tempat lahir. kamu di mana lahir? Wah, di rumah bapakku. Tempat lahirnya Ya, itu. Yesus di mana? Harus Kalau tahu di jawab, mana jawab. lokasinya. Masa Masa jawab iya jawabannya? kemana-mana? Kamu lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Gimana sih? Katanya lengkap. Lebih lengkap bilang. Ya lebih lengkap. Sama Saya bahasa ini tanya, sudah fakta Yesus ini. lahir di mana? Bener ya, lengkap ya kau bilang ya. Lebih Lengkap ya? lengkap. Jangan mana tambah-tambahin. Karena kitab Ya suci udah. ditulis juga di dalam kitab suci. Ya udah, makanya Tidak ditanya ada Lebih lengkap di mana itu lahirnya? yang mana yang benar itu? Di mana lahirnya di Lebih mana? lengkap. Udah di mana lahirnya kalau lengkap? Di Bethlehem. Di mana? Bethlehem itu nama kota. Iya, bagaimana Anda bilang? Kamu di mana lahir coba? Ya di rumah saya lah, di rumah emak saya dulu. Aduh, kamu siapa namanya? Si ini lahir di rumahnya, gitu. Aduh, marah ini orang. Bisa jawab kemana? Bethlehem itu luas bang. Bagaimana Bethlehem itu penulis luas. yang Di mana baik? tempatnya di mana? Di mana lahir di Tempatnya rumah? di mana? Lahirnya di mana? Tempatnya di mana? Harus jelas Di tempatnya. mana tempatnya? Misalkan Bethlehem itu lahir di luas. Jakarta. Lo kok fiktif itu Yesus itu? Jadi Nggak ada yang tahu misalkan lahirnya di mana? Nggak harus ada yang tahu jelas. di mana tempatnya dia lahir. Fiktif Yesus itu fiktif, tau nggak? Fiktif. Nah sekarang begini, kapan Bethlehem? Apakah kota Bethlehem itu nama Bethlehem sudah ada di zaman Yesus? Coba buktikan. Soal nama kota, kan kita tahu posisinya. Nama bisa juga berubah, bro. Soal nama jalan juga bisa berubah. Tapi kita tahu hal itu. Kata siapa berubah? Lah kamu bacot aja. Kalau misalkan itu berubah, Bethlehem. Tahu nggak Bethlehem itu? Bet itu berasal dari kata bait atau rumah. Lehem itu kalau bahasa Ibraninya itu roti artinya. di kota Kalau bahasa Daud Arab, juga lahem. disebut di kota Daud. Jadi Bethlehem Jadi, itu nama ini dari ditulis istilah dari lebih rumah jelas. roti. Ah, kau nggak ada Disebut ilmu juga di kota Daud lahirnya. Karena kau Jongor. kota Daud itu apa? Kota Daud itu apa? Terlalu jauh sebenarnya. Ini penyesat, soalnya menyesatkan jemaat. Sosokan nggak ada ilmu juga. Saya itu justru kok disebut nggak ada ilmu itu sebenarnya merupakan Coba Yesus apa ya? lahir di mana? Kamu nggak bisa jawab. Faktanya bro. Yesus lahir di mana pun nggak Ini bisa satu-satunya jawab. Kristen yang mengatakan Bunda Maria itu melahirkan nggak lewat vagina. Ini satu-satunya nih dilepeh. Tidak ada disebut lewat Betul. tidak disebut tentang itu di dalam kitab suci enggak. Dalam Quran Baca juga kan itu di nggak layar. seperti itu. Baca Ada di aja layar. yang berpendapat sendiri. Di layar tuh Emangnya baca tuh. kamu mengarang Zamannya sebelum ada kota Nazaret baru kan zaman bahwa dia. Baca Isa di lahir layar. lewat vagina. Kamu yang bikin kitab baru. Iya kan? Tercongor di mute Mas tercongor. Kamu yang congor itu. Masa Kamu bilang kamu kan Islam, berarti sependapat dengan Quran kan? Pendapat Quran bahwa Isa lahir lewat vagina kan gitu. Mungkin ada tertulis nggak di dalam Quran? Kan nggak ada. Karena nggak ada kamu ngarang. lewat mana? Kalau nggak lewat Berpendapat vagina lewat boleh. mana? Nabi Muhammad Aku dapat kan tertulis begitu. saya baca kitab suci, Eh, aku Musa bisa betul berpendapat. Ya Oh, udah, ini kalau kadang-kadang nggak buat lewat kelewatan vagina lewat botolnya. mana? Nabi Musa, Nabi Ibrahim apa tertulis lewat itu? Nabi Muhammad dapat. Yo, Nabi Musa, Ya sama Nabi aja lewat Ibrahim, situ semua. Daud, Nabi apa tertulis Muhammad. lewat V. Kamu botol kelewatan. Gak ada itu di sana. Memang aku ya karena Kalau aku kita berpikir mengingat kalau kita lewat itu suci. semua lah. Dia Betul, lahir ya. secara ajaib.
Bang, mau ajaib mau apa? Ini tentang kelahiran. Dia kan dikandung dijelaskan. juga Setiap secara manusia lahir lewat vagina. Semua. Adapun tidak tertulis, manusia sudah tahu. Tidak ditulis vagina pun sudah tahu bahwa dia itu lahir melalui vagina. Tapi kalau mengatakan lahir secara ajaib itu gimana? Iya, karena ada malaikat menyebut bahwa Maria sebelum mengandung, sebelum melahirkan dilarang berhubungan. Dari Siapa yang situ itunya dasar Siapa pemikirannya. yang larang? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Udah bilang tadi Dilarang kalau udah berdua lama-lama yang ngeraba-ngeraba kalau berdua. Aneh Dilarang juga. oleh malaikat. Dilarang juga kalau berdua sekamar Maryam dan Yusuf itu kakek Yusuf itu jelas ya lama-lama yang meraba-raba. Dilarang berdua sekamar. Ini Sekamar sebenarnya di kita ini bulan-bulan. parah ini sebenarnya kita adukan. Kalau kurang kan dilarang bersetubuh. Mana dalilnya dilarang bersetubuh? Mana dalilnya? Dilarang bersetubuh. Kalau dilarang jangan kau ceraikan dia, iya, tapi jangan dilarang bersetubuh mana? Bersetubuh juga dilarang. Iya, di mana? Di kitab suci, Anda belum, aku bilang agak cukup waktu kalau untuk itu. Dalil, jangan congor. Bukan congor, nanti kamu cari tahu, benar nggak kata pengamak mualaf. Nanti Anda baru bantah kepada saya, kamu itu congor, nggak ada gitu, nanti. Silakan. Jangan langsung bilang begitu, cari tahu dulu, Ya, kalau silakan. benar nggak ada, baru ngomong ke saya. Ya silahkan buka. Gitu ya. Diskusi sekarang, Pak. Jangan kamu langsung longor, kamu yang nggak tahu. Iya, mana Kamu tunjukkan juga. dalil? Saya nggak tahu. Nanti cari Beda, tahu, saya nggak tahu. cari tahu dulu, baru ngomong. Iya, Nggak saya ada. nggak tahu. Silakan kau. Iya, makanya kau tunjukkan kau yang tahu. Kalau aku udah tahu, makanya karena aku membaca. Ya, mana? Nggak ada. Tapi berpendapat nggak ada. Mana dalil? Terus kalau kutunjukkan gimana? Kamu jadi Ya, tinggalkan biar Islam? kita tahu. Kamu mau tinggalkan Islam nggak? Biar kutunjukkan. Biar kita tahu semua di sini. Mana? Mau nggak tunjuk? Biarkan aku ituin waktu saya sekarang. Kalau kamu mau tinggalkan Islam, Ya, tunjukkan. silakan tunjukkan dalil. Iya. Kalau ada, kamu kan langsung nuduh saya nggak ada. Mau tinggalkan Islam? Pertanyaannya apa tadi? Iya, bahwa malaikat melarang bersetubuh sebelum Yesus lahir. Ya udah kalau nggak ada kau. Iya, bersetubuh mana? Kau kau bunuh diri ya. Mau tinggalkan nggak Islam? Kalau ada, bener ada ayat. Kalau nggak ada kau makan tai Kau ya. tinggal ke Islam ya, kira temen kau makan babi, Kalau ada ayat, kere oke. amat kau. Tunjukkan Iya. dalil, masa diskusi taruhannya kalau nggak ada kamu tinggalkan Islam ya, tinggalkan Kristen, itu bukan Kamu diskusi kan yang karena baik. langsung bilang nggak ada. Yang mana makanya satu Seolah-olah kamu tahu kan nggak ada. Kan gitu. Gimana sih? Ya udah, ikutin aja. Aku tinggalin Islam. Coba buktikan kalau nggak ada, kau makan tai depan kami ya. Ntar, Itu sih buka dulu sudah ini. memang sudah perintah makan tai. Dua raja-raja 1827. Ya, biar dia makan tai depan kita sini on cam dia. Jadi dilarang, bro. Iya mana Maria dilarang tuh mana? Maria, Bentar. jangan kau berzina mana? Mana Maria dilarang bersetubuh dengan Yusuf, mana? Bukan tai kau hari ini kau ya, on cam. Kasih besar dia biar suruh dia on cam. Makan tai Emang memang itu sudah perintahnya dia memang. Aku masih Orang masih kan buka makan ya. tai, minum air kencing gitu kan. Sebenarnya masalah kita ini karena kurang sedikit tahu tentang Isa Udah nggak usah banyak bacot, buktikan aja. Misalkan nih, kan tentang penyaliban Yesus sendiri yang menjelaskan penyalibannya. Penyaliban, udah aku pertaruhkan Islam, aku tinggalin ini loh. Kalau Quran kan nggak tahu. Woi, Itulah. Aduh, kalau dilarang jangan kau ceraikan dia sedang mengandung dari Roh Kudus, betul. Bukan cuma itu, bukan cuma. Kalau dilarang bersetubuh, maka saya pengen tanya dalilnya mana, Cuk? Oke, ini juga jadi bahan yang bagus ini karena aku kan nggak biasa catat dalilnya. Jadi harus cari balik lagi. Silahkan, Bang. Silahkan tunjukkan. Jadi ini sebenarnya hal yang bagus ini. Biar setiap pertanyaan langsung bisa dijawab kalau udah disiapkan.
traffic ya, udah macet. Nah, silakan pengamat mualaf. Katanya kau cerdas. Coba kau bantah data itu. Data apa? Itu yang ditampilkan di layar. Apa malah Alkitab sebenarnya apa yang disebut itu? Ditulis Alkitab sebenarnya tidak ada. Dan tunjukkan datanya mana Maria dilarang berhubungan dengan Yusuf. Kalau Anda menunjukkan data kan berarti oh ya berarti benar apa yang Anda bilang kan begitu. Lah kok cuma ngomong nggak ada bukti nomor. Momennya. Mau lari gimana? Mau nongkrong terus? Gak ada. Orang-orang yang cerdas, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau lagi menuhankan Yesus. Mereka tidak mau lagi menyembah kepada manusia. Makanya mereka mualaf. Nah, kalian yang masih berada di Kristen, yang masih menuhankan Yesus, berarti kalian itu tidak cerdas. Kalian itu mesti disesatkan. Kalau saya hadirkan satu orang yang mualaf di sini, pasti macet kalian. Karena apa? Nomor 12 itu dikatakan pada waktu itu Yesus pergi ke bukit doa semalam-malaman kepada Allah. Ini ngapain Tuhan berdoa kepada Tuhan katanya? Nah, nggak bisa terjadi sejarahnya Kristen ini. Karena mereka mualaf. Itu karena belum paham. Dia nggak ngerti membedakan kenapa disebut anak dan bapak dikirain seperti manusia. Misalkan gini, kan ada juga pembantahan disebutnya gini, Tuhan tidak beranak. Misalnya nih, sebut Tuhan beranak karena Tuhan tidak punya istri. Aduh, Sudah ketemu dalilnya. Tuhan diituin karena harus nggak punya istri. Begituan kayak gitu. Yang dimaksud anak kepada Yesus itu bukan seperti bapak dengan anak kayak manusia, bukan. Ya dalilnya mana itu yang tadi sudah ketemu belum? Bentar. Ya, paten kan kalau ditanya Tuhanmu siapa? Yesus. Berarti Yesus Tuhan ya? Iya. Nah, setelah ditampilkan data Lukas 6 nomor 12. Begini kalau kamu belajar. Yesus itu adalah wujud gambarnya Bapak itu. Karena Bapak kan Yesus biasa menyebut Bapak dengan Elohim. Mulai begitu. Ya udah, yang mana muka Yesus yang benar yang mana? Jadi biar kita tahu muka Bapak gimana, coba. Yang tadi ada Anda mau cari tahu ketika Yesus, wajah Yesus ketika Tuhan datang ke bumi. Kamu nyerah udah belum? Nyerah belum itu yang tadi? Kalau udah nyerah, Apaan nyerah? Aku gadgetku lagi bermasalah ini kebetulan. Yang bermasalah gadgetmu, otakmu tuh. Kalau udah nyerah ganti tema lagi nggak apa-apa. Nih, ganti tema aja, dia mau tema apa? Kebetulan lagi bermasalah. Weh, dapat satu loh kau ini, orang yang ninggalin Islam ini. Dapat satu murtad loh kalau kau dapat itu. Iya itu ada yang berani Bu. Kalau cuman kayak gitu taruhannya aduh sepele.
Ini loh, Ini tantangannya diterima ininya loh. di Ninggalin Islam. grupnya si Kucang Onyot ini ya. Nanti bisa aku sampaikan lagi di sini. Mana mau kemana mau lari? Ya aku kan bilang tadi waktu itu nggak banyak. Angin nggak punya modal. Iya, makanya kalau belum menunjukkan, jangan kau bilang kebenaran itu. Kalau Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf, kamu juga nggak menunjukkan dalil. Kalau perintah larangan jangan bersetubuh. Iya, dengan belum Yusuf, tahu. Maka aku bilang juga terima kasih tidak ada juga biar dalil. aku siapkan setiap ada waktu nanti biar aku siapkan dalil. Ya makanya kalau ngomong itu dipikir dulu, kau cari dulu buat Bukan ngomong. dipikir, karena udah tahu, cuman nggak disiapin dalilnya. Karena Mana dalil mana? Kalau tahu mestinya kan tinggal ini loh kan gitu dalilnya. kok ini kan emang ini persiapan mau debat kan enggak? Iya tapi kenapa kau berani ngomong begitu? Ya karena memang aku udah tahu, cuman masalah tinggal Ya dalilnya silakan kan. tunjukkan kalau udah tahu kan pasti Kan misalnya itu. Lukas berapa nomor berapa gitu kan. Iya. Matius berapa nomor berapa kan begitu. Ini kalau udah nyerah nggak apa-apa biar ada pertanyaan lain. Menyerah apaan? Iya itu Karena kan minta nyerah nggak? dalilnya. masih mau nyari dulu. Kalau sudah bendera putih ya nanti diganti tema lagi atau tanya tentang hal lain. Atau mau dipending dulu buat kiamat Kan nanti ini atau kan gimana? kalau Injil itu kan ada 4. Jadi nggak ada semua sama isinya. Injil Yesus ada 4. Yesus itu menurunkan Injil berapa sih? Berapa Injil? Injil menurunkan. Injil ini, Injil yang tertulis ini, Injil sekarang kitab. Ada kitab Yesus 4 yang Yesus menuliskan tentang mengajarkan perihal Injil kelahirannya. itu ada berapa? Ada 4 Yesus mengajarkan Injil itu ada berapa? mengajarkan Injil. Lah, bukannya Yesus mengajarkan Injil Allah bersama Thomas kalau tidak salah. Injil itu artinya adalah kabar baik yang datang dari Yesus sendiri. Iya, maksudnya ada berapa? Kenapa kau bilang ada 4 Injil? Ditulis dalam 4 kitab. Ya 4 kitab apa itu? Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu Injil itu. Ya disitulah catat ditulisnya. Iya, Injil itu Injil. Itu kitab Injilnya. Injil. Kenapa kok Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus? Kenapa nggak Injil Yesus? Nah itulah penulisnya nggak dibuat. Misalkan Injil sapi betina, nggak gitu. Karena penulisnya kan Iya, gitu bro. maksudnya itu kan dari ini Yesus. yang oleh ini kitabnya kitab dari Matius, Lukas, Yohanes gitu maksudnya bro. Nah, berarti Itu maksudnya Lukas itu. itu muridnya Yesus apa gimana? Iya. Kapan Yesus Lukas punya itu murid ada Lukas? yang ring 1, ring 2 gitu bro. Anda harus tahu juga itu. Kalau ring 1 itu ada di itu. Kamu mau jawab apa sudah Di kepincang? Yohanes itu ring 1 itu. Ring 1. Ring 1, ring 2, ring 3. Yang saya tanya itu Lukas itu muridnya Yesus apa bukan? Maksud Anda ring 1, aku juga muridnya Yesus masuk jadinya. Mana ada ring 1 di kitabmu? Yang ada ring 1 itu di Gimana sih? istana sana kepresidenan ring 1. Kalau pertanyaan Anda gini, pertanyaan harus pintar kalau itu orang pintar. Apakah itu di ring 1 yang di 12 murid itu baru? Bukan. Makanya aku bilang ring 1 kan ada yang 70 murid. Dari mana Lukas tahu tentang Yesus? Ya tahu lebih itu kan masih di abad lebih rendah daripada abad Dari ke-7. mana Lukas tahu tentang Yesus? Apakah dari Lukas? Kan kita tidak hanya berfokus pada Lukas Itu juga. kan kau bilang ring-ring. Kalau kau mengatakan itu ring 2 berarti kan ada yang memberitahu. Sedangkan Lukas sendiri menurut Lukas 1 nomor 1 sampai 3 itu meneliti dari siapa? Iya, dari para saksi mata kan? Ya saksi mata itu muridnya Yesus. Iya, tentulah ada yang dari muridnya Siapa? Yesus. Siapa Ada itu? yang bukan, yang masyarakat umum kan gitu pastinya.
Jadi Lukas ini, dengarkan, ini Lukas ini adalah penulis yang baik. Jadi penulis yang baik di zaman dulu sudah ada ternyata. Jadi bukan hanya menulis, si ini lahir di sana begini nggak jelas bro. Enggak. Dia cara menulisnya bagus bro, teratur, jelas. Teratur bagaimana? Iya, Yang tulisannya ditanya, begitu ada. Siapa yang ditulis, di mana dan nggak siapa. muridnya Yesus Itu penulisan yang baik siapa bro. dan siapa saja? Itu penulisan yang baik. Murid Yesus itu ada berapa dan siapa saja namanya? Jadi kesana, jadi kayak itu Anda belajar dari Kenapa kau awal. mengatakan ring 1, ring 2? Kita Nah, kalau ini kesana ring 2 nggak ini cocok dapat kita dari siapa? ngomongin lagi hal sana. Nanti nanya lagi kitab suci Enggak, Kristen kamu apa? katanya orang hebat. Itu Kristen rendah yang banget, itu cerdas. pelajaran SD. Karena kau pengalap Belum tahu. mualaf. Injil juga Nah, belum tahu. kau mengatakan bahwa Lukas itu adalah ring 2 itu dari siapa? Murid Yesus itu ada berapa dan siapa saja? Tidak, Dan yang tidak menjadi dua, enggak. murid menjadi gurunya Lukas itu siapa? Begitu caranya. Jadi kita tahu. Jadi kita bahas para penulis jadinya nih. Ya kamu sudah nyerah belum yang tadi? Nah, kalau masalah isinya kita bandingkan dengan kitabnya Muhammad bro Ya, tentang kamu sudah Isa. nyerah ini berarti kan karena sudah Bukan nyerah. Beneran. Ya sambil cari dulu dong itu dalilnya. Enggak, aku ini memang kebetulan nih lagi bermasalah. Mencret. Mencret kamu Nanti itu aku sok makin pengalaman, lagi sok tahu, diaktifin. sok pinter, sok-sokan gitu loh. Walaupun kau pendeta pastor, kalau kau mengatakan tidak sesuai, tolol namanya bodoh. Paham nggak kau? Sok pinter kau ini. Bukan, mualaf itu Sesuai yang apa yang sebentar. kau ucapkan di sini. Kalau sepintar itu harus bisa menunjukkan kesok pintarannya bro. Iya makanya saya minta kau tunjukkan, kau kan tadi ngomong bahwa Maria Nah, itu kita masih bilang lagi cari. Gimana sih? tidak boleh berhubungan dengan Yusuf. Ini mana dalilnya? Iya. Kalau pintar kan bisa menunjukkan dalil. Kau ngomong Iya kalau udah disiapkan dulu kan tahu. Aku kan bilang. silakan nanti akan kau siapkan tunjukkan. ini, Kalau jangan menyerah ya. kan tinggal ngomong. Udah itu yang itu saya menyerah dulu, gak apa-apa. Ya kok menyerah? Kenapa menyerah? Saya kan Ya tahu mana dah. kalau nggak menyerah emang kamu nggak punya malu ya? Ya, Kalau nggak gimana menyerah kau masih katanya? nengkreng di sini. Kan ini hanya masalah tinggal cari soal ayat. Ya makanya kita tunggu yang tadi kalau mau di pending dulu nggak apa-apa ganti tema. Berarti kan kamu menyerah sementara ini. Saya tidak menyerah, saya yakin itu ada. Ya udah Itu cari masalahnya. cari. Kan di situ. Sakit. Dia ditanya muridnya Soalnya kan apa namanya siapa itu saja. juga keempat Injil itu jauh lebih bagus penulisannya dibanding yang di kitabnya Muhammad tentang Isa. Bagus Jauh. Itulah. Mana-mana. Bagus dari Kan mana? kalau di kitab ini Injil itu teratur ditulis bro. Iya bagus Kalau bagi teratur padan. Injil apa yang kau maksud? Silakan Bang Abi. Kan teratur Iya, bagus. misalkan dari kelahirannya kan jelas-jelas. Terus sampai Mana ada sama tabrakan kita semua di situ. Ya udah begini aja. Ini barusan tanggal 25 Desember kemarin kan kelahirannya itu diklaim orang Kristen sebagai hari lahirnya Yesus. Di mana tertulis di Bible kalau teratur itu, kalau bagus. Kelahirannya Nah, ditulis di Bible. Itu perayaan. ya keperayaan apa? Perayaan kelahiran. Itu yang udah Alkitab dirayain dari atau tanggal tidak? 1 sampai nanti juga masih ada perayaan. Iya perayaan Iya, apa makanya itu? yang mana ini kan Perayaan kelahiran. Iya kelahiran kapan Dimana Tuhan kelahirannya datang mestinya kan ke bumi ditentukan sebagai hari manusia. tanggalnya. Baru ada ulang tahun dirayakan. Masa lahir ada yang Januari baru merayakan, ada yang Mei Juli Tidak merayakan. masalah soal perayaan. Kenapa? Memangnya Masalah. kenapa? Oh bilang bagus. Kalau bagus itu berarti teratur. Jadi datanya merayakan kalian kan lengkap. kalau merayakan Muhammad nggak boleh, nggak bagus mungkin. Ya, Kan Ya, kalau Islam apa? apa namanya? Ada juga merayakan, ada yang dilarang. Itu Alkitabiah nggak 25 Desember. 25 Desember.
Kan waktu itu belum ada tanggalan Masehi. Alkitabiah atau tidak? Saya ditanya Bang Abi, Oh, tanggalan. ada di Bible Anda. Berarti Bible-mu tidak bagus. Dengarkan. Apa? Begini. Waktu Yesus lahir, Sabar dulu. Seluruh Coba dunia dulu. merayakan Dengar kelahiran dulu. Yesus tanggal 25 dengarkan Desember. dulu, itu. dengarkan Sabar dulu dengarkan. lah. Dengarkan. Mau Aku kau aja agak, terus. agak orang yang agak botol susah juga menjelaskan deh. Apanya? Susu Berarti dengarkan, kita Bang. tidak Dengarkan dulu. bagus. Dengarkan. Ya, kok, Kak, Dengarkan. sabar dulu. Saya dulu. Dengarlah. Saya Dengarkan. dulu. Saya dulu bentar. Jadi, Saya waktu dulu Yesus bentar. lahir belum ada tanggalan Masehi. Ya terus dari mana? Paham? 25 ini. Belum ada tanggalan Masehi. Iya, terus dari Jadi mana 25-nya? disesuaikanlah perkiraannya ke belakang. Nah, Kan gimana tanggalan yang sesuainya? kita pakai ini kan tanggalan Kristen, bro. Ya udah gimana sesuainya di mana? Itulah tanggalan Masehi. Jadi disesuaikan gitu. Penyesuaian Apanya yang sesuai apanya? Jadi Apanya yang sekitar sesuai? kita rayakan kapan gitu kan? Ya apanya Cocoknya. yang sesuai? Nah, sekarang Jadi cocok nggak tuh? dilihatlah tentang hitung-hitungan menurun itu, hitung-hitungan menurun. Ya udah cocok nggak itu? Ya perayaan itu udah mendekati. Kan gitu. Bulan 6 itu kan bulan apa itu? Gitu. Juli kalau Bukan berarti harus, karena belum ada tanggal Masehi itu. Ya udah cocok nggak itu? Itu hanya merupakan Matang nggak itu? perhitungan. Tanggal Masehi kan belum ada. Ya Masa udah Yesus anggaplah iya kau bilang itu benar, cocok, katakanlah itu. Hitung mundur segala Itulah macam. perhitungannya. Cocok nggak? Tentunya perlu tanggal menurun. Kan tanggal Masehi belum ada. Ya, berarti cocok nggak, pertanyaan saya, cocok nggak tuh dengan kondisinya? Cocok apanya? Dengan kondisi Yesus di dalam Bible yang dikatakan para dia menemukan para gembala sedang mengembalakan dombanya di luar. Cocok nggak dengan kondisi tanggal 25 Desember? Enggak cocok. Itu musim dingin nggak mungkin. Nah, Ya. itu aja udah nggak jelas. Soal ke situ Masa saya ada tidak gembala, itu soal gembala yang masalah domba di musim dingin. Itu pasti ada di para bapak-bapak gereja pastilah udah dari duluan. Jangan bapak gereja acuannya, Bang. Bapak gereja itu siapa? Menurut Yesus. Iya, kau bilang Bible-nya bagus. Iya, harusnya. Ini bukan kan bapak hanya gereja. soal perayaan. Kau bilang Bible-mu Perayaan. Tapi kan perayaannya kan tanggal 25 Desember kelahirannya. Kata Yesus. siapa? Itu puncak dari tanggal 1 juga udah ada perayaan sampai nanti sampai Januari juga ada. Sekarang saya tanya, Natal itu artinya apa? Kelahiran. Kelahiran. Siapa yang dilahirkan? Itu kan Natal itu yang berarti itu merayakan kelahiran Yesus. Ada mentret. Katanya kitabnya bagus, tapi segala sesuatu yang dilaksanakan mereka tidak sesuai dengan kitabnya. Kok tidak sesuai? Ya mana coba Natal 25 Desember pergi gereja hari Minggu. Nggak ngomong kata bagus juga. Mana? Ya kau Yang bilang tadi bilang, bagus. Anda harus jangan asal apa yang saya ucapkan jangan Anda. Mungkin saya bilang Ya udah, berarti nggak bahwa bagus ya. tentang Yesus ditulis dalam Injil jauh Berarti lebih nggak lengkap bagus. dibanding tentang Isa yang ditulis di dalam Quran. Berarti nggak bagus. Mana tunjukkan Kok nggak bagus? tentang lengkap itu? Kamu sudah ngeyel lagi nih. Lahirnya Lengkap, Yesus benar, gimana Bang. lengkap nggak? Lebih lengkap. Mansur, memang lengkap dengan dusta-dusta dan bohong-bohongnya lengkap di situ. Kamu harus bagikan kata lengkap dan lebih lengkap. Iya, kalau di Al-Quran nggak itu lengkap, nggak adalah ada bohongnya. membandingkan dengan Quran. Quran itu memang nggak lengkap, saya akui. Tidak ada bohong-bohongnya. Kalau di dalam Bible lengkap, bohongnya, dustanya, cabulnya lengkap di situ. Kita bahas ini tentang Isa yang di dalam Quran dan Yesus dalam Injil, bro. Oke, yuk kita bahas, yuk. Iya, maka aku bilang bahwa kitab Muhammad lebih sedikit tahu tentang Isa dibanding kitab Yohanes tentang Yesus. Gitu, bro. Yohanes bilang apa tentang Yesus? Dia lebih lengkap ditulisnya. Ya apa? Kau jabarkanlah. Kok apa panjang itu? Ada berapa ayat? Ada berapa pasal? Gak usah kau baca ayatnya, yang sepengetahuanmu aja yang udah kau baca itu. Gimana Yohanes menggambarkan Yesus gimana di dalam Bible, coba? Ya, misalkan dia datang dari surga, kelak nanti akan membangkitkan.
Datang surga dari mana? Dia Dia datang dari kejaman. Madinah tadi udah dibilang itu. Ah, kau Akan ini. membangkitkan nanti di akhir zaman. Jadi para nabi itu nanti, kalau saya berpendapat sesuai dengan ajaran Yesus, para nabi akan dibangkitkan di akhir zaman. Tentu termasuk Muhammad. Coba ajaran Yesus yang mana yang kau ikuti? Termasuk Muhammad berarti. Kalau menurut Ajaran Yesus yang kamu pemahamanku, ikuti yang mana? Yang mana yang ajaran Yesus yang kau ikuti? ajaran Yesus yang ikuti. Apa maksud pertanyaannya? Iya, kata Yesus, jika Kristus ada dalam dirimu, maka kamu wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Apa Yesus yang dilakukan semasa Yesus hidup? Dia menjadi panutan, misalkan tidak berbohong, kan gitu. Terus dia, betul, oke. Saya Dia ikuti. tidak melakukan dosa. Dia, ya. Sementara saya Dia ikuti dulu. memberikan dirinya dibaptis. Ya, terus? Ya itu kan contohnya. Nah, Yesus makan babi? Kenapa kau makan babi? Kenapa enggak Anda nanya Yesus makan belut? Aneh kamu Yesus pertanyaan sunat. kamu itu. Yesus sunat? Yesus sunat, benar. Nah, kamu? Ya kok kamu di dalam ajaran Kristen itu sunat atau tidak sunat? Boleh. Katanya kau Ini ajaran mengikuti. Kristen juga itu. Dibanding itu dibanding Murid Muhammad, ngaku-ngaku ya, ini. orang nggak tahu tentang sunat, bro. Murid ngaku-ngaku. Ya gini, coba Yesus coba menikah pakai nggak logika menurutmu? logika Yesus kalian. nikah nggak? Coba Yesus dengarkan, nikah nggak? dengarkan. Ya, sudah Dengarkan. benar. Yesus nikah nggak? Yesus. Dengarkan. Ini karena Yesus ngomong tadi punya tentang istri sunat nggak? nih. Dengarkan nih. Ya. Dengarkan. Yesus Karena punya ngomong istri tentang nggak? sunat, dengarkan. Kamu Kalian kan lebar bicara dulu, sunat. jangan melebar dulu. Ini masih tentang Dengarkan Yesus. bukannya lebar baru kamu tadi Iya, ngomong sunat. Yesus itu Baru punya dasar istri nggak? otak ini gimana nih? Kamu Iya, baru Yesus ngomong punya tentang sunat istri nggak? barusan. Dengarkan. Yesus punya istri. Kamu tentang sunat tadi barusan belum selesai nanti. Iya, Yesus sunat, kamu nggak sunat, sudah Del. Iya, Sekarang dengarkan Yesus tentang punya sunat istri. Ini kalian Enggak, Yesus kurang punya istri aja nggak nggak? tahu tentang sunat. Bagaimana kalian ngomong tentang sunat? Iya kan Orang kamu sendiri nggak tadi tahu. mengatakan Yesus Aneh, kan? sunat, kamu nggak sunat, ya udah. Nah sekarang Yesus punya istri nggak? Gimana sih sensor ini? Jangan malu. Kurang aja nggak tahu tentang sunat. Ngomongin Jangan kalian tentang malu. sunat. Error Nah, itu itu kamu menurutnya. mau lari ke situ nanti saya jawab, selesaikan dulu. Error. Dia nggak tahu apa-apa, Selesaikan Bang. Jangan dulu. lompat dulu, Bang. Yesus Selesaikan dulu punya sunatnya, istri Bang. nggak? Bukan orang mati. Selesaikan dulu Saya tanya, sunat. Yesus punya istri nggak? Bukan orang mati. Enggak. Iya, Mana sih? Yesus punya istri nggak? Saya tanya. Otak kemana Suara ini? sensor ini. Yesus pusing punya dengar ya. istri nggak? Saya tanya. Iya kan, Bang? Pusing dengar suara sensor ini. Tinggal Yesus tidak jawab. menikah, Kalau Yesus ada tidak menikah. jawabannya Pasti berarti murahan ente itu apanya itu. benar. Yesus punya Murahan istri nggak? itu soundcardnya itu. Yang mahal Iya, dikit Yesus bersih. punya Beli istri soundcardnya, nggak? Ansor. Yesus bisa bermujizat, pecah bisa suaramu. menyembuhkan orang Nah, mati. saya ulang tidak dari menikah. awal. Bukan Jika begitu namanya panutan ke jika sana. jika Kristus ada dalam dirimu, maka kamu wajib hidup seperti sebagaimana Yesus hidup. Nah, Di sini pertanyaannya ku tembak tadi kan para sudah mualaf, dijawab. bisa berpengintas. Yesus katanya dibaptis, Kurang ya aja kan? nggak tahu tentang Oke, sunat. saya ikuti. Yesus tidak berbohong, saya ikuti. Giliran makan babi, diem, senyap. Giliran Ya, dia kan, bersunat, karena kamu nggak misalkan bersunat, nggak makan senyap. ikan belut, Sekarang nggak saya kan, tanya, langsung soal makan. Yesus punya istri tidak? Tidak beristri Yesus. Tidak beristri. Berarti kamu beristri tidak? Sebagaimana Yesus hidup. Error turunannya nih. Iya lucu kan? Kitamu memang lucu. Jangan kamu pikir gini, jangan dipikir begini. Buat lucu-lucuan. Harus Dengarkan, orang dengarkan. Kristen matinya disalib juga loh. Kalau Dengarlah, dengarkan. menurut ayat yang disebutkan Kamu itu. otakmu itu error bro. Kalau Ya pemikiran error, seperti itu. yang error itu nyembah manusia karena Jadi gini sudah error. Misalnya Oh, nih, jadi manusia pun Muhammad disembah. istri 4, jadi kamu harus punya 4. Enggak begitu kali. Yang namanya ngapain kau bahas manusia, Tuhanmu dulu kau bahas. karena Yesus tidak menikah, maka umatnya tidak, pengikutnya nggak harus tidak menikah. Itu error pemikiran begitu. Error itu. Saya kan misalkan saya nanya, kamu panutan Imam Muhammad? Iya. Kamu punya istri 4 ya? Enggak. Bukan berarti gak nyambung itu ke situ.
Yang namanya panutan itu model anak kecil itu. Kalau kamu hidup dalam diri Yesus, Jadi misalkan nih, mestinya kau ikuti Muhammad Yesus. menikahi banyak janda. Kamu nikah janda enggak? Aneh kan? Nikah janda ada yang nikah janda, ada yang nikah perawan. Kenapa? Ini model debat anak-anak ini. Ya, kenapa lah kenapa kamu nikah padahal Yesus nggak nikah? Itu kan ini kayaknya otaknya ini kurang ini kurang cerdas ini orang. Bukan gitu namanya yang merupakan Kau panutan. melanggar aturan Yesus, melanggar identitas Panutan Yesus. itu melakukan hal yang baik apa yang diajarkan. Ya, Kan kalau gitu. menurut Jadi misalkan Yesus menghidupkan orang mati, aku nggak bisa menghukum orang, berarti nggak jadi ngikut Yesus. Nggak gitu, pola pikir. Misalkan aku tanya, kamu panutannya Muhammad, iya. Kamu punya istri nggak? 4, enggak. Nikahi janda-janda enggak gitu kan? Enggak gitu kali. dengerin, kalau menurut Modelnya kamu bahwa Yesus enggak itu kayak baik, gitu. Bang, kalau menurut kamu bahwa Yesus itu baik, harusnya kau sesuai dengan Yesus. Harusnya Itu, kita Yesus belajar. baik, berarti kamu Apa harus ajaran sesuai Yesus dengan itu? Yesus. Kan gitu. Ya, Yesus Gitu, bro. pengajarannya gimana, Bang? Bang, pengajaran Yesus, Bang. Pengajaran Yesus tadi udah kusampaikan tadi beberapa poin. Apa? Iya, poin yang mana? Tadi udah kusampaikan beberapa. Dibaptis itu pengajaran. Hah? Baptis itu pengajaran. Udah kusampaikan tadi beberapa. Yesus rentenir ini sih ya. Termasuk Yesus soal rentenir ya. Rentenir dia rentenir. Itulah. Aduh, yang kayak gitu memang saya ikuti. Itu cuman yang makan babi, nikah itu Yesus nggak nikah, kenapa Kristen nikah? Ya kata Nggak Yesus, usah kita- takut jadi jika- murtad bro jadi Kristen. jika ada- Anda kalau ada jadi Kristen tidak Kristus ada di diwajibkan dalam makan babi. dirimu, maka Enggak. wajib hidup seperti Yesus itu. Tidak wajib Kenapa makan kok babi. Enggak. Tidak Enggak. sama. Tidak. Loh, tertulis mengikuti Yesus gimana sih? Kok nggak wajib gimana sih? Pola Baca pikir tulisannya itu. yang tidak tepat. Jika Kristus ada pada dalam dirimu, maka kamu wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Wajib itu ada dibaca coba. Ayat berapa Ya lupa saya? maknanya itu kamu interpretasi kamu kemana? Jadi kalau Yesus Harusnya orang kamu mati, ikuti Yesus harus apa mengikut yang orang Yesus, mati. Yesus hidup. Kalau dia naik ke surga langsung, ya harus Ya, langsung kamu ke naik ke surga. surga dong ke langit. Nggak gitu. Tidak ada dalil memang ya. ada. Nggak ada Ini ayat sudah naik surga, tantrum nggak ada. kayaknya nih orang-orang ini. Tidak ada naik surga, nggak ada Yesus. Aku loncat di Remona kalau ada dalilnya, silakan tunjukin. Iya, naik ke langit. Ayo botol, ayo tunjukin. Naik ke langit. Tunjukin dalilnya dia naik ke surga, ayo. Silakan. Silakan. Oh, ya? Ayat berapa? Memang tidak pernah Anda Ayat baca ya. berapa? Jangan modal-dongor. Ayat berapa naik ke surga dia? Ayo, tunjukin. Macet. Macet ya? Macet. Ya kamu nggak tahu. Ya udah. Macet. Nggak tahu ya ayat berapa? Silakan saya tunjukin. Tunjukin. Ayat berapa? Ayat berapa macet? Macet. Ayo Bu, ayo ayat berapa? Kalaupun Dia naik saya surga. tidak tunjukin bukan berarti Naik ke tidak ada. surga ayat berapa ya? Ayo saya buka di laptopnya ayat berapa? Ayo. Nggak ada pengamat. Itu teks aslinya Samim atau Uranos bahasa Nah, Yunani. iya tahu saya bang. Langit. Bukan surga itu artinya. Itu langit. Elia Itu juga pun di ayat situ palsu, Bang. dikatakan sama ini. Ditulisnya memang langit. Doktrinnya surga gitu ya. Itu Matius Ya 5 memang ke kalau nggak salah. satu. Memang penulisannya kan begitu cara menulisnya. Yang penting Gimana kita aja? memahami. Ya iya. Paradiso kalau surga itu. Penulisnya memang Paradiso itu surga. Di situ Uranos. Masa diajarin Islam? Aneh. Ketawa lagi dia. Ketawalah aku dengan orang-orang yang saya Ya kan kamu bisa pakai data, memahami mana kalian, datanya pola mana? Kamu sudah beberapa ayat yang kamu menyerah ya dengan ayat dalil yang kamu ucapkan tapi tidak bisa menunjukkan, berarti kamu sudah berapa? Ya belum belum kalah lah. menunjukkan. Gak ada poinnya dari tadi. Ini juga Bobok jadi terus lupa kau. tadi saya Jadi mencari lawan-lawan aja kau di sini.
Dia memang jadi lawak-lawakan dia. Bukan lawak-lawakan, kalian memang menghindar tuh. Lah, ngapain nyindir dari tadi kamu tidak bisa menunjukin dalil loh? Iya, tadi udah ku jelaskan tadi tentang misalkan kelahiran kita udah bahas tadi. Datanya ndak ada. Jelaskan. Nah, Jelaskan, emang kami mau dengerin doktrin kau. bahwa penulisan yang dilakukan oleh Wah, jelasin. Nggak jauh usah lebih ngarang. bagus dibanding penulisan yang di dalam Al-Quran. Nggak terbukti juga tadi. Kenapa nggak bisa Terbukti itu. menunjukkan dalil? Coba aja baca Tadi sendiri yang- di kitab. Kalau di Quran kan di surat Maryam utamanya tentang Isa itu dituliskan. Ya, yang bagus itu yang maksudnya apa gitu? Bagus itu Lebih maksudnya apa? lengkap, cara penulisan lengkap. Cara Ya kalau penulisan lengkap lengkap mestinya tahu kan 25 Desember ada dalilnya, bro. Ya, 25 Desember itu ada dalilnya. Kalau 25 Desember Gimana? itu puncak Oke, perayaan. saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Iya, bukan biar dalilnya. tunjukkan dia. Nah. Oke. Itu membuktikan bahwa Bible itu tidak bagus. Buktinya Kristen mengambil hari perayaan kelahiran Yesus tidak berdasarkan Bible. Saya Bible-nya tunjukkan dibuang. dalilnya ya, boleh saya bicara? Itu perayaan. Misalnya Iya, kamu perayaan. nanti bakal Iya, bilang perayaan kamu Kristen, Islam, berarti terus Kristen. kayak gitu. Nggak boleh melahirkan, Iya, merayakan berarti kelahiran Kristen. sendiri Benar, karena tidak ada di kitab suci. Bakal gitu Ada kayak gitu. dalilnya 25 Desember itu Nggak hari kayak kelahiran gitu, Yesus. pola pikir Ada. sebagai manusia. Berarti Iya. sabarlah dulu. Saya pernah dengar bahwa Satu-satu. ajaran Kristen ada ajaran Islam dilarang merayakan kelahiran. Oh, bacot kau. Berarti kesimpulannya yang kau bilang Bible itu bagus. Kristen katanya. Membuktikan bahwa Kayak gitu Kristen pola sendiri pikirnya. tidak mengambil hari perayaannya berdasarkan Bible. Berarti Bible-nya sendiri tidak bagus gitu loh. Boleh saya kasih Yesus tahu itu lahir. 25 Desember? Iya, Boleh saya tahu ngomong? bukan dari Bible Ya kan. gimana dalilnya? Bang pengamat ini nol dari tadi kok. Bang Asel coba gimana 25 dalilnya? Desember itu ada dalilnya. Kalau pola pikir yang benar, Ayat bro. berapa saya buka bang? Bang Asel ayat berapa saya buka? Masehi belum ada di masa Asel ayat itu. berapa? Jangan modal ngomong kosong. Ayat berapa saya buka di laptop? Oke. Ayat berapa? Belum. Ayat berapa? Bible tertulis Ayat berapa? di Lukas itu tertulis apa? Yesus di apa? Disunat pada umur berapa? 8 hari kan? Yesus gak disunat pak. Yesus gak disunat. Disunat Yesus gak pada umur disunat. 8 hari. Yesus gak disunat. Saya bantah ya. Karena di Matius 2 dia pada saat setelah lahir dia dibawa ke Yesus Mesir. Dari mana dia sunat? disunat. Dari mana? Di Matius 2 kan? dia dibawa ke Mesir. Dari mana dia sunat? Pada saat setelah dilahirkan dibawa ke Mesir. Dari mana dia sunat? Tertulis Tapi itu gak nyambung. Karena apa? Karena setelah dilahirkan dia dibawa ke Mesir. Disunat. Benar. Di Matius 2 dia dibawa ke Mesir. Dari mana dia sunat? Disunat umur 8 Setelah hari. dilahirkan dia dibawa ke Yesus Mesir. disunat pada umur 8 hari tidak? Bohong, itu bohong. Loh, Ya, tidak. Bang Ciriku. Yang jelas di Alkitab tertulis. Iya, Bang Ansar. Yesus disunat Ya pada Bang Ciriku. 8 hari, Maksudnya gini, umur diam 8 dulu, hari. Axel. Itu kan bantahan buat kita membantah itu, tapi dia kan punya Alkitab yang ada tertulis, nggak apa-apa, biar dianu dulu nanti gampang. Kita hitung-hitungan juga nggak apa-apa. Kita punya jawaban bantahan itu bagus itu nanti di bantahan. Yang jelas Gimana? Alkitab menulis Yesus disunat pada umur 8 hari. Ya. Ya, terus Oke. Bicara tentang 25 Desember artinya kita bicara tentang tahun Masehi. Tahun Masehi itu apa? kelahiran Bang, kelahiran. 25 Masehi itu- Desember. Masehi itu bicara Nabi Isa, tentang Bang. Masehi tidak. Masehi itu bahasa Arab, Bang. Itu artinya Nabi Isa, Bang. Masehi itu, Bang. Masehi Kok bawa Masehi, diambil dari Bang? kata Mesias. Dalam Masehi itu bahasa Arab ya, Bang. Masih atau Mesias. dalam Al-Masih bahasa atau Mesias. artinya disebut et domine yang artinya tahun Tuhan. Ya, yang jelas kau mau hitungan Iya, sebentar. Saya tunjukkan bahwa Tuh, ada biar tanggal itu 25 dulu. Desember Masehi Itu cocokologi, Bang. hari Iya kelahiran memang itu. cocokologi, tapi pas Biarin. kita punya bantahan Gimana? juga. Yang menciptakan tahun Masehi itu siapa? Ya udah dengerin dulu kita Orang lanjut ya. Kristen. Iya, Paus Gregorius itu. Oh, Yesus disunat 8 hari. Tapi Masehi bahasa Arab, Bang. Masehi Ya, Itu Nabi Isa, Bang. 1 Januari. Oh, 1 Januari. Tahun Masehi dimulai dari
tanggal 1 Januari. Artinya 8 hari ke belakang adalah jatuh pada tanggal 25 Desember. Salah kaprah kau. Kurang guru kau belajar nggak pakai guru kau. Selesai. Nggak pakai guru. Apa? Hei, malaikat datang itu di Lukas 2 nomor 20. Apa bulan itu bulan pada tahun itu tahun. Gantian Aksela, dibaca dulu Aksela, gantian dulu. Tahun itu Masehi saat malaikat datang pada bulan ke-6. Sebentar dulu. Bentar. Diam dulu Bang Aksela. Kamu kan jangan Iya, bulan ke-6 kan. Kamu diam dulu Aksela, diam dulu. Gantian. Itu ada yang pada bulan ke-6 Bulan ke-6 kan? Itu bulan tahun Masehi enggak? Sebentar. Tahun Masehi tidak. Sebentar. Oke, begini. Larinya ke sana. Gimana ini? Berarti tahun Masehi itu. Kamu di sini mau debat apa mau diskusi? Saya tunjukkan data kamu. Iya sama kan. Gini loh. Kamu kan salah ngitung tuh tadi. Makanya kau belajar sama si itu Kristen Prince apa itu Chrisley sama si Tom Jerry kemudian sama Om Oji itu orang cerdas itu Kristen juga. Dia pakai data kok valid, saya mendengar dia itu bagus, salut. Hitung-hitungannya itu ada namanya bulan Gorgoria itu tadi Bang Abi juga ngomong. Kemudian ada Helul itu sama seperti waktu dihitung kelahiran Yesus itu enggak kalau lahir tanggal 25 Desember itu sangat jauh. Maka ortodok merayakannya bukan di 25 Desember tapi di bulan Januari. Bulan tahun Ya udah, gini. itu tanggal 7 Januari sama dengan 25 Desember tahun Masehi. Itu namanya. Bentar. Sama saja jatuhnya. Oke. Sekarang gini. Kita buktikan ya omongan dia tadi ya. Dari 25 ke 1 itu 8 hari ya. Yesus lahir tanggal 25. Berarti tanggal 26 itu 1 hari. Ya kan? Tanggal 26. Sahabat dulu tanggal 26 1 hari. 27 2 hari. 28 3 hari. 29 4 hari. 36 hari. 31 6 hari. Tanggal 1 baru 7 hari. Gimana ini? Coba kamu hitung ya. Kita kan 25. Saya bantah lagi. Bang Aksela saya bantah lagi. Umur dia. Bang Aksela saya bantah ya. Kita Gini udah Bang. belakang. Tanggal 1 ya. 1 sabar dulu. Enggak, lahirnya tanggal 25. 29, 28, 27, 26, 25, 8 hari. Sabar dulu. Masa Diam hitungnya dulu, mundur ya. gimana sih? Lahirnya tanggal 25. Ini juga bantah ini. Ini kata pendeta Esra begini. Kata pendeta Esra begini. Tidak mungkin ya Yesus lahir tanggal 22 Desember, tidak mungkin. Karena apa? Dia di Bible dijelaskan bahwa pada situ apa? Gembala-gembala ada di padang gurun. Itu nggak mungkin sabar dulu, pada bulan ada gembala di padang gurun. Itu kata Gak apa-apa di sini yang penting Gini. kalau cuma malah ketawa-ketawa. aja ngapain? Iya. Gini. Enggak. Itu memberikan Sabar dulu lah Pak Aksela. Sabar dulu. Kok kamu kan Sabar enggak? dulu. Kan lahirnya 25 nih. Iya. Berarti umur 1 hari tanggal 26 kan? Kamu ikut ke belakang tanggal 1. Mana pula acara ngitung ke belakang? Wah. Tanggal 25 lahir. Umur Tanggal 8 hari Yesus disunat kan? Sekarang lahir dulu apa disunat dulu? Yesus lahir di Lahir dulu apa Yesus disunat dulu? Umur 8 hari tidak? 8 hari sunat dulu apa lahir dulu? Tertulis di Alkitab bagaimana? Lahir Yesus dulu. disunat Lahir umur dulu 8 apa hari. disunat? Lahir dulu apa disunat dulu? Artinya 8 hari adalah tanggal 1 Januari. Lahir dulu apa disunat dulu? Januari tanggal 1, Lahir dulu apa disunat dulu? 30, 29, Lahir dulu apa disunat dulu? 27, 26, 25. Hari seperti itu. Asal bisa ngomong. Inilah buktinya Ngomong ya. itu jangan asal. Inilah buktinya Kristen ini penipu. Nah, kalau kamu suka nipu, nggak usah ngomong tentang ketuhanan. Ulung, Karena penipu Tuhan ulung. melarang orang Kalau menipu. kita hitung dari tanggal 25 kelahiran Yesus, tanggal 25, 1 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 benar. Berarti 8 waktu dia lahir udah umur 1 hari ya?
Kamu hitung ya, 8 hari ya, dari 25, 26, 27, Hitungnya 28, dari 29, 26 dong, baru 1 hari. 30, 31, tanggal 1, 8 hari. Itu hari ke-7, 7 hari. 25, 8 hari ya. Hitungnya dari 26 dong. Gimana sih? Dari mana kamu ngitungnya? Akhirnya kan tanggal 25. Ya, Harusnya 1 harinya tanggal 26. Udah kayak gini aja, tunjukkan dalil. Tunjukkan dalil aja, Aksela. Jangan kau cocokmologi begitu. Kalau cocokmologi secara alkitabiah itu, kamu itu bukan pendeta. Wong pendeta Extrasorum mengakui kok. Kalau Desember 25 Desember itu nggak alkitabiah dan nggak ada aturan. Itu cuman merayakan. Boleh-boleh saja merayakan Natal tanggal 25 Desember juga boleh. Tapi nggak alkitabiah, nggak sesuai data. Karena apa? Kalau yang mengikuti Natal itu bukan cuman Protestan, bukan cuman Katolik, bahkan Yahweh Yehova juga nggak mau merayakan Natal. Itu orang Ortodok Januari tanggal 7. Iya, itu terus Julian, ada Advent di tanggal Juli, bulan Juli. Dia Nah, kalau memang secara mayoritas di tanggal 25 Desember, perayaan itu boleh saja, cuman nggak alkitabiah. Nah sekarang Anda cocokmologi, nggak masalah, cuman sesuai nggak dengan hitung-hitungan kan begitu. Oke, saya sama tadi tahun masalahnya begini bang. Tahun Bang Axel, Bang Axel dengerin kalau punya kuping. Tadi Pak pengamat itu mengatakan Lukas itu tulisannya paling bagus, paling lengkap. Maka ditanyakan hal itu yang di uri-uri sama orang Kristen itu. Kalau lengkap kenapa bulan Desember itu tidak kelahiran Yesus, kenapa dirayakan kelahiran Yesus? Itu pertanyaan. Lalu kau datang cocokmologi di sini. Sesuai nggak? Nggak sesuai. Dihitung coba. Saya itu dimulai berapa? Emang tanggal 25 Desember pada saat dia lahir. Coba itu dalam bahasa Latinnya berapa, bulan berapa, zaman Domini artinya tahun Tuhan. Tahun Tuhan itu Masehi itu. Makanya jangan pakai dalil itu Pak, pakai dalil, tunjukkan dalil. Saya dibesarkan tolong itu si Al Akjal ini biar dia menunjukkan data. Hitungan itu pakai tulisan. Dalil itu. Masehi itu kan apa sih arti Masehi? Iya, di mana tunjukkan? Masehi artinya apa? Ad-Domini itu. Ad-Domini itu iya. Ad-Domini itu bahasa Latinnya itu kan di ad-domini, makanya ada dibagi dua atau ad-domini sama bisi. Bisi itu terusnya. Gitu loh. Kau datang saja ke tempatnya Tom itu, kau belajar tentang 25 Desember itu pakai data itu, hitung-hitungan rumit. Saya juga sampai heran tuh. Kristen itu bukan Muslim, di sana itu menunjukkan data dalil. Itu gampang. Makanya gampang gimana, orang di sini kamu congor doang kok gampang gimana? Maka saya tanya tunjukkan. Kamu. Saya tanya sama kamu, yang menciptakan kalender masa itu siapa? Orang Kristen atau orang siapa? Kok menciptakan, ini bukan masalah menciptakan kalender. Yang membuat perhitungan. Iya, bukan masalah membuat. Otomatis itu orang mana? Orang Kristen atau orang siapa? Bukan masalah membuat. Ini yang dimaksud di sini, yang dibahas kelahiran Desember Yesus. Itu. Iya, jatuhnya mana? Di situ tanggal apa, bulan apa? Yesus disunat umur berapa hari? Itu menurut kalender Yahudi itu Helul, namanya Helul. Yesus disunat umur 8 hari kan? Lah kenapa hitungannya begitu? Kalau hitungan begitu ini data ini. Ya lanjut. Ini data ini. Ya, ini data kenapa? Sunat umur 8 hari benar nggak? Dengar dulu ya. Kita menunjukkan ya Yesus kemungkinan bisa tidak lahir tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena di Lukas 28 dijelaskan menyebutkan bahwa gembala berjaga di padang pada malam hari. Jadi nggak mungkin ya ada gembala di padang gurun, nggak mungkin. Kenapa? Karena pada saat itu gembala-gembala di padang gurun ini di Lukas 2 nomor 8 udah jelas datanya ada di sini. Tidak mungkin lahir tanggal 25 Desember karena gembala-gembala ada di padang gurun. Itu musim dingin, itu nggak masuk akal ini. Musim dingin. Ini data. Iya, kita bicara tentang apa? Ya. Kita bicara tentang tahun Masehi enggak?
Bicara ini udah jelas. Kita bicara tahun Masehi. Kamu Udah ngomong udah dibantah oleh Bible Ya, jadi. kamu bicara Udah tentang dibantah oleh Masehi Bible nggak? bahwa itu aja tanggal kau. 2 Maret Itu itu kan bicara musim tentang dingin. tahun Masehi, Musim kan? dingin itu nggak mungkin Yesus lahir pada musim dingin. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya Udah jelas. pakai data kamu. Inilah satu-satunya Kristen yang mengatakan bahwa tahun Masehi kan. Sabar dulu Akela. Inilah satu-satunya Kristen yang mengatakan bahwa penanggalan Masehi itu berdasarkan dari disunatnya Yesus. Rusak ini satu ini. Rusak ini Kristen satu ini. 25 Desember itu Satu-satunya Kristen yang mengatakan tanggal penanggalan Masehi berdasarkan sunatnya Yesus. Cuma kau. Domini atau tahun Iya, cuma kau. Masehi. Iya, cuma kau yang bilang itu. Kalender Masehi itu berdasarkan dari sunatnya Yesus. Yang ada itu berdasarkan dari kelahiran Yesus Kristus. Kalau dia lahir tanggal 25 Desember, Sebelum Masehi berarti before Christo. dia berarti Sebelum Masehi disebut apa dalam bahasa Inggrisnya? lahirnya sebelum Masehi. Saya tanya sama kamu, sebelum Masehi dalam bahasa Inggris disebut apa? After that. After that, BC, before Christ. Ngerti nggak? Before Christ, pala kau. Loh, BC kan? BC. Sebelum Masehi itu BC. Setelah Ya tanggal 25 Desember itu sebelum 1 Januari tahun Tuhan. Ya BC udah itu sekarang before Christ singkatannya. Masehi itu dihitung dari 1 Januari apa tak dihitung dari 25? Berdasarkan 1 Januari. Nah, sekarang Yesus lahirnya 25 Desember. Apa? Berarti sebelum Masehi dia lahir. Nah, iya kan? Benar kan? Iya. Iya. 25 Desember. Nah, berarti sebelum Masehi. Bang Ansor. Kan sebelum kan kita sebelum Masehi. Bang Ansor. Iya, berarti bukan Desember Karena pada saat itu belum ada kalender, belum ada catatan sipil. Ya kata kau berdasarkan itu. Pada bulan pertama malaikat datang kan mengabarkan bahwa Maria hamil. Jadi dia apa? Prematur ya. Kalau dia bulan Desember dia prematur karena bulan ke-6 dia mengabarkan bahwa malaikat itu bahwa Maria itu hamil. Enggak ada masalah, enggak masalah. Berarti dia prematur berarti. Iya, enggak masalah. 6 bulan prematur kalau 6 bulan. Enggak masalah. Yang jelas enggak masalah 6 bulan prematur. Selamat atas kelahirannya. Kamu kok enggak ngikutin? Tidak ada dalilnya Ada. Kamu baca Al-Maryam ayat 33. Kelahiran dewa pagan Romawi. Kan memberikan selamat atas kelahirannya. Kamu kok nggak ikut ngucapin? Coba kamu baca Maryam 33. Kau ucapin hari lahirnya dewa pagan. Jadi kamu mualaf kan? Jangan kamu lari ya. Kamu mualaf kan? Di situ Quran mengatakan mengucapkan selamat kelahiran Yesus. Salah kau aku mualaf. Di situ Quran menulis. Sama Pak, sama Pak. Mengucapkan selamat. Pak, saya mau uji Jericho Pak. Baca Maryam. Mohon sebentar Pak. Saya uji aja Jericho dulu. Baca uji apa? 33 di situ Quran tertulis. Saya bukan mualaf. Siapa mualaf di sini? Bagi saya aja berani Enggak ngurus. Oke. Siapa mualaf? Tadi kan kalian berkata ada yang mualaf di sini. Enggak ada. Kau mualaf kan? Najis, ngapain memang gue absen? Iya, coba jawab pertanyaan. Kalau kalian ada yang mualaf, saya uji kalian ya. Enggak ada yang mualaf, ngapa diuji? Mana yang tadi itu? Maryam 33. Di situ Quran menuliskan. Kau itu pengen. Kau ini ngemis betul, minta ucapin selamat. Ngapain ngemis-ngemis minta ucapan selamat ini Najis? Maryam 33 itu apa? Maryam 33 kamu nggak ngikutin. Berarti kamu nggak percaya Quran. Kalau Isa, berarti kamu nggak udah kelahirannya kami ucapkan selamat atas kelahiran Isa alaihissalam. Betul, karena dia orang mulia. Kalau yang tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Isa, tetapi kelahiran Dewa Mitra. Dewa Matahari. Mengakui kelahiran Yesus atau kelahiran Isa itu. Iya betul. Bukan 25 Desember. Yang suci, lahir Iya, bukan 25 Desember. Itu 25 Desember itu lahir siapa? Coba bukakan datanya. Jericho. Quranmu aja Desember kelahiran siapa? Coba Jericho.
Iya, Habis sabar dulu malu lah. aja mengakuinya Sabarlah ya. dulu. Kau Sabarlah dulu, kau bacot aja. Jericho, coba bukakan 25 Desember kelahiran siapa coba? Dewa Mitra, 25 Desember kalian coba juga Dewa sebagai Matahari, hari mualaf. coba. Desember kelahiran Yesus. Kenapa? Sekarang membuktikan Dunia bahwa loh katanya 25 Saya Desember itu. buktikan 25 Desember kelahiran Yesus. Saya bisa buktikan. Nah, coba buktikan. 25 Desember Oke. juga kalian sebut sebagai hari mualaf dunia. Buktikan ya. Ya iyalah, betul. Buktikan, Hari Raya Yom Kippur itu ketika malaikat mengunjungi Yohanes, ayah Yohanes Zakaria, itu tepat di hari Yom Kippur, jatuh di bulan September ya. 6 bulan kemudian jatuh di bulan Maret. Ya, malaikat mendatangi Maria di bulan Maret. Itu ada konfirmasi di dalam kitab ya. Terus dari bulan Maret sampai bulan Desember itu pas 9 bulan, oke? 9 bulan dihitung beberapa hari, itu jatuh tepat tanggal 25 Desember. Itu keterangan Alkitab loh. Oke. Itu namanya cocologi. Bukan Maria itu cocologi, mengandung di bulan ke-6. Bulan ke-6. Islam nggak percaya dongeng. Islam nggak percaya dongeng. Dia mengandung itu di bulan ke-6. Kencing unta aja kalian minum. Itu sama dari dongeng singa-singa. itu. Bilang aja kencing unta kalian minum. Lah kamu racun itu, itu ajaran salibis itu suruh minum racun itu. Suruh minum racun ajaran salibis itu. Kebakaran kau Abi. Apanya kebakaran? Ngomong nggak ada Kencing unta kalian minum kan? Itu aja kau. Itu dongeng. Kalau kencing unta diminum. Mana Orang ada? kafir itu Mana yang ada diberi Nabi manusia Muhammad. minum kencing unta? Ini nih. Tahu nggak? Kencing unta itu untuk siapa? Bukan untuk orang Islam. Itu suruh makan apa tuh? Baca di layar tuh, di layar tuh. Makan dulu, sarapan tuh. Sarapan dulu ada perintahnya di Bible tuh. Makan tai dan minum kencing tuh, baca tuh. Di layar tuh. Nah, jadi kalian jangan Baca di layar tuh, baca di layar tuh. Baca di karena layar saya itu. punya referensi yang cukup Baca di jelas. layar itu, makan tai dulu kamu. Ya. Makan tai dulu tuh. Sarapan tuh. Kamu makan tai onta dulu kau Perintah itu silakan. kita Bible itu. Ayo sarapan dulu. Tidak bisa diminum apalagi teh onta kau. Makan dulu itu, sarapan dulu tuh. Ada di Bible tuh. Yesaya itu. Baca itu. Baca di Yesaya itu di layar tuh. Bagi kita semua, semoga damai di surga. Makan nasi. Ngapain makan tai? Selamat Natal buat kita semuanya. Damai di surga, damai di Dewa Matahari sumber buat diperingatin, kita semua. Dewa Matahari itu Dewa Matahari, itulah dia Dewa Matahari. Cek aja di Google. Ayo Dewa kita merayakan Matahari Natal diperingatin, bareng-bareng nggak punya karena malu. Natal Dewa adalah Matahari kelahiran diperingatin. Yesus Kristus juru Dewa selamat kita Matahari semua. diperingati, tidak ada dalilnya Yesus lahir tanggal 25 Desember, nggak ada dalilnya. Dewa Matahari Itu adanya diperingati Dewa Matahari. tanggal apa? Pendeta yang saya dulu mengatakan begitu, saya ada videonya, Iya, Pendeta yang dulu jelas mengatakan bahwa itu Natal hanya adalah lahir tanggal kelahiran Yesus Kristus. itu hanya Dewa Matahari, udah jelas, sudah pasti. Iya, yang jelas Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Karena seorang pendeta sudah mengatakan, pendeta yang saya dulu mengatakan bahwa itu adilahnya Dewa Matahari, udah domba, jelas ya. anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Kalau anak natang dibilang anak natang nggak mungkin lah, masa dia anak natang berkaki 4, anak domba itu kan anak natang. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Kok Tuhan dipanggil anak domba, anak natang, masuk akal nggak? Artinya, Masuk akal mari nggak? kita merayakan Natal Itu haram, hukumnya haram merayakan kelahiran haram. Karena itu Yesus Dewa Kristus. Matahari. Karena itu lahirnya Dewa Yesus Matahari. Kristus Jangan lahir percaya ke dengan dunia orang-orang ini seperti untuk ini. menyelamatkan Karena itu hari lahir Dewa umat Matahari manusia. sudah pasti tidak ada mengatakan lahir tanggal Yesus 20 Kristus Desember sayang itu kita nggak ada. semua. Yesus mencintai semua manusia di dunia ini. Amin. Yesus mencintai kamu, Abi. Mencintai dari mana mencintai, sedangkan dia ajarannya jadi nggak jelas. Ajaran suruh benci orang tua, ajarannya nggak jelas. Suruh benci orang tua, suruh maling gede, maling gandum. Ya. Ajarin ngerampok dia itu, Yesus mencintai ajarin kita mabok semua. dia itu. Bertobatlah. Ajarannya jadi nggak jelas, kok ajaran dari mana dia Kerajaan itu. Allah sudah dekat.
Yesus cinta kita semua. Cinta dari mana? Yesus itu nggak kenal kita. Yesus itu tokoh Oh, fiktif. Yesus kenal kita semua, bro. Yesus tokoh fiktif, dari mana kenal dia? Yesus tokoh fiktif, nggak pernah Yesus ada dia kenal itu. kita semua, Hanya bro. hayalan orang Yunani. Yesus itu hayalan orang Yunani, tidak ada. Loh, kalau Tidak ada Yesus di kitab nama Yesus di Bible, di Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran nggak ada nama Yesus, fiktif dia itu, fiktif. Dari mana? Di Zabur tidak ada nama sayang Yesus, di kita Taurat nggak ada semua, Yesus, bro. di Injil nggak ada Yesus, di Al-Quran nggak ada Yesus. Dia itu fiktif, udah pasti fiktif. Tidak pernah ada, dia itu nggak pernah ada. Yesus cinta Tidak segala pernah ada, Yesus itu nggak pernah ada, karena tidak ada di depan kitab. bangsa di Sudah dunia. saya pastikan itu. warahmatullahi wabarakatuh buat Lanjut, Bang Tigar. saudara-saudaraku yang muslim. Lanjut Bang Tigar, lanjut. Iya, Axel, kamu mengklaim kalau Yesus mencintaimu. Terus pertanyaannya satu, kenapa Yesus kalian tumbalkan jikalau dia mencintai kalian? Gitu. Kenapa Yesus kalian tumbalkan untuk penebusan Yesus dosa kalian? menjadi kutuk karena dosa kita. Yesus sayang kita. Doanya nggak nyambung sekali ya, Wesa. Yesus Kalian yang karena- berdosa, terus karena Yesus yang begitu kalian tumbalkan. kasih Gitu. Allah akan dunia ini. Makanya Yesus seperti itu. Harusnya kita Berarti manusia kayak Alexa ini adalah sadar tipe diri. manusia yang durhaka. gitu Iya, kan? kita Karena kan sadar diri. Harusnya kita menumbalkan sadar diri Tuhannya nggak? sendiri gitu ya. Kita kan manusia kan, sadar diri nggak? Kita mesti sadar diri. Dia yang Oh tidak iya, berdosa, manusia, dia tidak Alexa. bersalah, kok harus Cuman menanggung kalau aku, kesalahan kita. kalau misalnya gini Alexa, kalau aku misalnya aku yang melakukan dosa, itu aku yang harus Dia berpertanggungjawabkan melakukan itu sendiri, karena bukan kesalahan orang kita. lain gitu. Dia melakukan itu karena dosa kita nggak? Ya Dia melakukan tahu, itu karena dosa kita kepercayaanmu tidak. gitu. Kayak gini Alexa. Dia Saat melakukan- kamu berbuat pertanyaan saya juga kejahatan gitu, apakah Pertanyaan orang saya yang simpel. lain yang Dia akan dipenjara melakukan itu untuk karena kita mempertanggungjawabkan atau bukan? kejahatan lu? Apa sih? Dia melakukan itu karena kita atau bukan? Nggak tahu. Kalau menurut aku bukan, itu karena keterpaksaan itu. Dia melakukan itu karena kita, karena dosa kita, karena dia cinta kita. Penyataannya maka dia mana menyerahkan gitu? nyawanya Penyataannya mana? untuk kita. Penyataannya mana gitu? Oh, inilah Penyataannya mana? kasih. Itu kata-kata Allah pada dia saat dia dibaptis. Karena begitu pertanyaannya besar Allah itu kasih siapa? Allah akan dunia ini, sehingga Allah itu diberikan siapa? anak yang tunggal, supaya yang percaya padanya tidak binasa, melainkan hidup yang memperoleh hidup yang Tanya kekal. kagak jawab. Itu soal kamu nggak percaya dia sebagai karena dunia menolaknya. Arsela percaya hidup kekal gitu. Kira-kira besok Arsela bakalan namsyong nggak? Apa kata? Berbahagialah kamu Arsela yang percaya hidup telah kekal gitu. Kira-kira besok Arsela bakalan adalah namsyong nggak? kebangkitan yang hidup. Kalau bakalan namsyong berarti Arsela Akulah kebangkitan yang hidup. Kita tentang berhidup kekal. Gimana sih bertolak belakang mulu? Aku akan memberikan kamu hidup. Ya udahlah, Kamu mati. lu simpang aja. Iya berapa Itu mereka bilang begitu. 12. Dia kok 28. 24 bukan 24. Yang isi berapa? Yang kecil, nggak tahu aku. Yang kayak gitu lah. Kamu nggak tipologi waktu Dosanya. saya tanya sama kamu, kamu kan mengimani itu toh peristiwa penyembelihan Ismail itu atau enggak? Apa itu? Ishak itu toh? Itu bentuk apa itu? Masih Arsela kagak tahu. Itu bentuk sayangnya. Ambil itu. Itu sayangnya Dia ngomong Tuhan kepada sayang. manusia. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Iya, Tuhanmu yang Upah mana? dosa Yesus adalah atau Bapak atau bapaknya Yesus? Salah. Kalian ngomong gimana sih? Ngomong Ya sudah, kalau kalian nggak mendengar ya sudah. Tadi sudah dikatakan toh bab hitungan Natal itu jatuh karena perhitungan Masehi, berdasarkan keterangan Masehi. gantian itu udah. Iya. Itu Artinya, orang Kristen sendiri nggak ngakuin itu kok, masa Anda artinya 25 Desember udah selesai kan? Saya tunjukkan toh Iya, datanya. berbeda-beda kan, Soal kamu Kristen. percaya nggak percaya urusan kamu kan? Ya urusan kamu, Ini konsepnya Arsela Yang jelas Masa. tanggal 25 Desember Masa. ada toh perhitungannya. Konsepnya Arsela kayak gini gitu kan. Tuhannya menciptakan makhluknya yaitu manusia gitu kan. Dan kemudian makhluknya tersebut engkar kepada Tuhannya sendiri gitu kan.
yaitu dengan berbuat dosa gitu kan, sehingga berdosa makhluk ciptaannya sendiri. Oke terus lah, tuh apa yang Tuhan saya salah? datang lagi ke bumi menjadi makhluk ciptaannya sendiri gitu. Oke. Nah, untuk menjadi tumbal gitu, untuk Ya, nggak menjadi masalah. korban gitu dari dosa-dosa Oke, makhluk tunjukkan ciptaannya kepada sendiri. saya bahwa Konsepnya kamu kira-kira itu enggak ini makasih. konsepnya kira-kira gimana menurut Bang Ansor gitu? Lo gini aja, tunjukkan kepada saya. Kagak masuk akal nggak? Makasih. Bukti nyata Allah kamu makasih itu apa? Bukti nyata bahwa Allah kamu makasih itu apa? Loh, makasih buktinya kita hidup kok. Kamu kan dicabut Dengan mati kan? hidup kita diberi rezeki itu kan karena kasihnya Allah. Gimana sih? Kamu mati kan dicabut nyawanya kan? Nyawa kamu dicabut oleh siapa? Ya sama, kamu mati juga dicabut nyawanya. Gimana sih? Kan? Mana Lu masih makasihnya? dikasih udara, Mana makasihnya? walaupun lu engkar gitu. Lah terus orang Kristen hidup semua apa mati? Mana makasihnya? Kamu mati apa hidup? Nanti kamu mati apa hidup? Jangan modal congor nyerocos di sini kau. Kasih tahu, tapi kamu dicabut nyawanya. Mana makasihnya? Iya sama seperti kamu nanti kan mati Mana dicabut nyawanya makasihnya? kan? Loh, mana juga makasihnya Yesus? Kalau begitu Yesus saja mati. Tunjukkan kalau ayah kamu makasih itu juga kepada saya. Tunjukkan kepada saya Allah kamu makasih. Ya, kalau ditunjukkan maha kasihnya Yesus, maha kasihnya Allah itu ya, dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dengan apa dia dengerin kupingmu congor, Kristen. Denger kalau ada orang ngomong. Mana kau ini sekarang ngomong semua orang bisa, tapi tunjukkan Sekarang kau mau adu congor sama saya? Buktinya mana? Buktinya mau adu congor sama saya gitu? Buktinya mana? Adu congor aja, Bang. Adu congor aja lah. Dari tadi kamu diam, konten ini kamu diam mulut jambu. Kamu ini ngomongnya konten ini sampah mulut. Gantian dong kalau ngomong. Iya, tunjukkan. Tunjukkan buktinya. Kamu butuh bukti apa? Buktinya lu masih bisa menghirup udara gitu, itu buktinya. Baca di layar tuh, baca di layar. Baca di layar itu baca. Yesus bukti kasihnya mana coba? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Bukan itu yang ditanya. Itu bukan diberi, bukan membaca itu yang benar. Bukan itu yang ditanya, botol. Mau nyambung otaknya. Dia sudah datang untuk apa? Aneh, dia pada TK Karuniakan anaknya yang tunggal, bukan untuk ditumbal, tapi tunggal itu untuk apa? Bukan untuk ditumbal. Mana Tuhannya Yesus memberikan anaknya yang tunggal kemudian untuk jadi tumbal? Mana? Yesus disalib enggak? Yesus disalib itu karena Allah apa karena iblis? Yesus disalib enggak, pertanyaannya? Iya, disalib karena Allah apa karena iblis? Karena bapaknya Yesus apa karena iblis? Tidak, kamu jawab itu dulu. Iya, disalib karena Tuhan atau karena iblis? Kau jujur, disalib tidak Yesus? Ya, karena iblis apa karena Tuhan? Mati dan terjadi kutuk enggak? Iya, karena iblis apa karena Tuhan dia disalib? Jawab dulu. Ya, karena iblis apa karena Tuhan dia disalib? Dulu. Kamu jawab. Masa nanya mulu modal kamu? Kau nggak punya modal, kamu sih? Pertanyaan saya kamu jawab dulu. Aneh jawab, nanti kamu masalah. SD Kamu PTK kamu. pertanyaan saya, kata saya. Di mana buktinya? Saya buta katakan. benar ilmu kamu nih. Yesus disalib dan menjadi kutuk. Yesus nggak disalib. Dan menjadi kutuk kan? Yesus disalib menjadi kutuk kan? Aduh, kamu percaya nggak itu? Sudah gila kayaknya ini orang. Yang jelas tujuh. Gila benar permanen ya. Kalau kamu itu maha kuasa sama maha kasih. Bang Tiker lanjut, Bang Tiker. Wah, ngurusin orang gila mah susah, dari tadi kan nyerocos. Gini ya, aku dulu narasi dulu, aku narasi ya, Bang. Aku narasi dulu, Aksela aku narasi bentar ya. Aksela aku narasi dulu gantian. Mulut kamu diam dulu, mulut kamu diam dulu gantian. Kamu takutnya kayak gini ya. Aku ngomong, PB itu pasti bukan perkataannya itu. Barang siapa yang bisa membuktikan ya di dunia ini PB itu perkataan Yesus, aku minum racun. Silakan. Siapa bisa membuktikan PB itu perkataan Yesus? Silakan, Yesus tidak pernah bilang PB tentang pada PB. Ya, silakan ini tema saya ini data ini layar. Silakan bantah. Ini kamu apa sih pertanyaan kamu? Sekarang jawab.
Kalau PB itu perkataan Yesus, coba tunjukin legitimasi Yesus bahwa itu perkataan Yesus, silakan. Kamu ngomong apa? Silakan tunjukin PB itu perkataan Yesus dari Yesus sendiri, silakan. Nanti Kamu tuh ngomong perkataan Yesus apa tentang apa? PB itu yang PB yang Markus Lukas Matius itu bukan perkataan Yesus. Perjanjian baru, Axela perjanjian baru. Maka saya tanya sama kamu. Diam dulu kamu, dikatakan PB itu Yesus? bukan perkataan Yesus. Buktikan kalau PB itu perkataan Yesus. PB yang Markus Lukas ya. Matius itu perkataan Oke, Yesus. Buktikan, oke. buktikan. Oke, Sekarang jawab pertanyaan saya. Tunjukin legitimasi dari Yesus bahwa PB itu perkataannya, silakan tunjukin. Legitimasi. Jadikanlah kamu menjadi saksiku. Markus di Itu situ Yesus tidak berkata. ada perkataan Perkataan Yesus itu Jadilah perkataan kamu Allah. menjadi saksiku. Iya. Makanya Injil Bukan ditulis itu, berdasarkan bukan itu perkataan kesaksian Yesus para mengatakan rasul dan bahwa para PB itu nabi. perkataannya. Dari mana PB itu perkataannya? Yesus tidak pernah baca PB, Jadilah tidak pernah kamu kenal saksiku PB. di Yerusalem dan Bukan itu Samaria. yang ditanya, bukan mana Jadilah dari mana kamu bahwa PB katanya. saksiku di seluruh Di situ tidak Yerusalem menyebut dan kata PB. Samaria. Di situ tidak menyebut kata PB. Itu Di Yesus situ tidak berkata menyebut gitu kata nggak? PB. Di dalam PB, di dalam Alkitab Yesus ada berkata gitu. Mana Yesus kamu mengatakan jadi PB perkataannya saksi-saksiku. mana? Mana legitimasinya mana? Coba mana? Bahwa Jadilah PB kamu jadi saksi-saksiku tuh bukan legitimasi. saksi itu apa sih itu? Saksi apa sih itu? Saksi-saksiku di seluruh Yerusalem dan Yudea dan semua Yudea. Dari mana PB itu perkataannya? Yesus tidak pernah baca PB, Yesus nggak pernah kenal PB loh. Dia tidak pernah Makanya Injil mengakui. itu ditulis berdasarkan kesaksian para rasul. Iya, yang dan saya para tanya nabi. pengakuan dari Yesus yang saya tanya. Yang saya tanya apa jawabnya apa? Botol. Itu Kan Al-Quran ada gitu. Kalau Al-Quran ada dari Allah ada legitimasinya. Ya. Saya yang menurut Al-Quran kata Allah dan saya yang menjaganya. Itu udah jelas ya. Itu legitimasi dari Allah. Saya yang menurut Al-Quran dan saya juga yang menjaganya. Itu udah jelas. Kamu kan bertanya ke saya toh. Sekarang jawab dulu mana legitimasinya mana? Legitimasinya mana? Jadi Mana? kamu menjadi saksi-saksiku itu apa? Dari mana itu legitimasi Yesus? Yesus sudah pernah baca PB, Yesus sudah pernah kenal Kamu PB jadi loh. saksi-saksiku itu Dari bukan mana? legitimasi. PB ditulis setelah Yesus gak ada. Dari mana ada legitimasi dari Yesus? PB ditulis setelah Yesus gak Jadilah ada. kamu PB menjadi ditulis setelah Yesus gak ada. Dari saksi-saksiku. mana PB itu perkataan Yesus? Dari mana? Jadilah apa? Jadilah Kamu apa? menjadi saksi-saksiku itu apa? Di situ nggak nyebut kata PB. Makanya Injil ditulis berdasarkan PB itu ditulis kesaksian Yesus nggak para ada. rasul. Dari mana ada legitimasi? Kamu kok nyambung? PB itu ditulis Yesus nggak ada. Dari mana Yesus? ditumbalkan Kita berkata untuk dosa dia kan seenak dia itu. Antikristus itu adalah yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Nah, kita mengatur gitu. Udah jelas PB itu bukan pasti bukan perkataan Yesus ya, karena Yesus tidak pernah kenal PB. Dan PB ditulis pada Yesus itu sudah nggak ada. Dari mana PB itu perkataan Yesus? Dan saya tanya kamu, Petrus itu bukan Yesus tidak pernah baca PB loh. Yesus pernah baca PB nggak saya tanya? Yesus. Petrus Baca dulu, Yesus pernah baca PB nggak? Yesus Petrus, pernah baca PB Yohanes nggak? itu bukan muridnya Yesus. Yesus pernah baca PB nggak? Yesus Baca. punya putri, murid namanya Petrus kan? Apakah Yesus pernah kenal PB? Kenal PB nggak Yesus? Kenal Petrus PB nggak punya. Yesus? Nggak Petrus bisa punya. jawab mereka. Hanya lari kemana-mana intinya. Coba, apa Terserah Yesus kenal kamu. PB nggak? Tapi Yesus yang pernah baca jelas PB nggak? Yesus berkata, Yesus pernah baca PB kamu nggak? menjadi Apa yang ditanya? saksi-saksiku. Menyapa, nggak Jadilah nyambung kamu orang. menjadi saksi-saksiku. Cuma mangang-mangang apa aja dari tadi nggak jelas ngomongnya. Cuma Yudea dan mangang-mangang doang dari tadi Samaria. nggak jelas. Cuma mangang-mangang apa aja. Nggak Dan Yesus nyambung berkata, ngomongannya. Yesus berkata, Udah jelas ya. Udah jelas Yesus nggak jadikanlah pernah. semua bangsa apa menjadi Yesus kenal PB nggak? muridku. Yang ditanya jawabnya apa ini? Yesus pernah Jadilah baca PB nggak? semua, Yesus jadikanlah pernah baca semua PB nggak? murid. Nggak Segala nyambung, nggak bangsa nyambung. menjadi murid-murid. Nggak nyambung itu nggak nyambung. Yang ditanya apa Dia jawabnya? dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus tuh Berhasil nggak nubuatan Yesus itu? Yesus mengatakan jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku. Sampai detik ini ada banyak bangsa nggak yang menjadi murid Yesus? Bangsa, saya kan bicara Coba bangsa. di mana? Kamu Semua tadi bangsa bertanya, enggak. di mana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia? Saya rasa Anda itu termasuk adalah orang yang congkak ya. Kau bernafas hidup di Republik Indonesia, beroksigen di sini ya kan. Kau tidak sadar itu. Ya kan, pada saat Indonesia ya kan dikuasai oleh Belanda, Jepang, banyak rakyat Indonesia itu yang kelaparan, miskin. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang diambil. Bentar dulu. Kerja rodi atau kerja paksa tanpa upah. Ya kan? Proyek infrastruktur yang dilakukan, yang dipekerjakan kepada rakyat Indonesia tanpa upah. Itu
itulah yang dibawa oleh Jangan Belanda kamu gospel berdusta. glory God itu ya. Jangan Seperti kamu itu. berdusta Coba kau bilang sekarang, Tuhan. dengerin dulu. Kau sekarang rasakan ya. Sekarang kau bebas melakukan apapun di sini ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta dan kasih sayang ya. Kasih sayangnya diserahkan, dilimpahkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Contoh misalnya Jenderal Sudirman, Soekarno-Hatta. Mereka itu adalah muslim beragama Islam, berusaha untuk memperjuangkan ya kan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titiknya Anda. Nenek moyang Anda juga menghirup udara segar di negara Republik Indonesia ini. Kamu belum sadar itu? Benar sekali Kak Eca. Kau belum sadar. Di Pancasila, Kalau tidak dibayarkan, di Pancasila sila nomor satunya itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan Iya Bang Tiger. Saya rasa orang ini adalah manusia yang paling congkak di muka bumi ini ya. Dia tidak merasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak dirasakan. Bandingkan pada saat Kristen menguasai rakyat Indonesia ini, dia mempraktekkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Contoh misalnya kerja rodi, kerja paksa. Rakyat Indonesia dituntut, ditekan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan proyek mereka tanpa upah. Sementara sekarang Kristen sekarang juga punya proyek. Roh Kudusnya Pembebasan kan seperti itu Bang. Bang Tegar. Itulah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jangan berdusta. Seperti itu. Nah, Bang Tiger, bentuk kasih sayang yang dilimpahkan oleh Yesus terhadap Kristen yaitu laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan binatang. Nah itu yang sekarang dipraktekkan oleh umat-umat Kristen di luar negeri sana. Itulah bentuk kasih sayang Yesus terhadap mereka gitu loh. Di mana manusia bisa kawin dengan binatang? Praktek itu perlakuan bangkangan daripada hukum-hukum Taurat tetap dilakukan oleh gereja-gereja kan seperti itu. Itulah bentuk kasih sayang Yesus terhadap manusia-manusia Kristen. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, binatang dengan manusia, ya kan? Lah itulah yang dimaksud kasih sayang Yesus terhadap Kristen. Walaupun praktek itu merupakan hal pembangkangan dari hukum-hukum Tuhan, tetap dikerjakan oleh pendeta-pendeta gereja. Tunjukkan kalau manusia diberkati. Yang dimaksud begitu. Diberkati gereja. Saya rasa orang ini satu-satunya manusia yang congkak, yang angkuh, yang otaknya itu membelakangi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Angkuh sekali dia. Dia mempertanyakan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sementara siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat yang beragama Islam atau Muslim. Buktinya itu seperti itu ketuhanan yang Maha Esa. Ada bicara tentang agama kemerdekaan kita itu. Kemerdekaan kita tuh bicara tentang Pancasila tidak ada Kristen yang mau berjuang berbicara tentang apa? itu Pak, karena Kristen itu merupakan gundik daripada orang-orang Belanda. Kau masuk Kristen, aku kasih kau beras 1 kilo. Kau asalkan kau masuk Kristen, ya kan? Aku tidak akan paksa kau untuk bekerja rodi. Asalkan kau masuk Kristen, aku merdekakan kau, aku jadikan kau gundi aku. Begitu perkataan mereka. Asalkan kau masuk Kristen, minggirlah kau, jangan ikut pirang. Aku kasih singkong kau 2 kilo. Aku kasih talas kau 1 sak. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda pada saat itu kepada nenek moyang kau. Sementara Islam kami tidaklah harga diri, harga mati. Ya kan, harga diri, harga mati. Tanah air adalah tanah kami, ya seperti itu. Buktinya, gak bisa tunjukkan buktinya. Heran saya. Tahu nggak bunyi Pancasila yang pertama gitu? Apa bunyi Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa itu. Yang dipelopori oleh Kiai Haji Asy'ari Jombang. Kemudian Kiai siapa itu? Kiai Dahlan. Yang merupakan pimpinan daripada organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Asy'ari Jombang NU. Jangan kau panik kau kalau bercerita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tunjukkan buktinya. Seperti itu, Pak. Kalau kau
tidak mau menerima kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pergi kau dari Republik Indonesia ini, datanglah kau ke sana itu, ke Eropa itu, biar kau nanti kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan binatang. Itulah kasih sayang Yesus terhadap Karisteng. Paham kau? Tunjukkan Ya kan? Artinya Karisteng ini merupakan generasi penerus daripada kaum belut pada zaman itu. Memang kan kaum belut kan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, manusia dengan binatang. Nah, sekarang ini peristiwa itu digenerasikan atau dilanjutkan atau dipelepori oleh Karisteng. Tunjukkan buktinya. Seperti itu, Jangan Pak. bebas. Tunjukkan Kalau memang buktinya. Tuhanmu itu kasih dan sayang, di mana letak kasih sayang Tuhanmu terhadap kami Muslim? Coba, tidak ada toh? Nggak usah ngarang Tidak ada. bebas. Katanya 25 Desember adalah Natal Tuhannya, tapi ternyata tanggal 24 Hari 20 ya kan dunia. Aceh di sana banjir. Seharusnya kelahiran Tuhannya itu memberikan keberkahan, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, memberikan udara yang tidak ekstrim, memberikan cuaca yang baik. Nyata-nyatanya di mana-mana banjir. Seperti itu. Coba saja, ada Idul Fitri yang banjir? Tidak ada. Lihat saja di muka bumi ini, kalau misalnya menjelang Idul Fitri, ada nggak banjir? Tidak ada, Pak. Mulutan banjir tidak, enggak ada. Tapi menjelang Natal, ya kan, waduh, banjir di mana-mana, banjir melanda, angin puyuh dan sebagainya. Puting beliung, ada semuanya itu. Ya karena dewa matahari, Bang, mataharinya tenggelam, makanya hancur itu, yang banjir-banjir itu, ya kan? Seperti itu. Kau jangan sekali-kali mempertanyakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara kau di sini beberapa tahun lamanya sama nenek moyang kau itu, kau sudi kau menghirup udara segar di Republik Indonesia ini. Kalau kau tidak mau, pergilah kau dari sini. Karena memang kau keturunan Karisteng dari Belanda, ya kan? Seperti itu. Punya nenekmu. Emang ini punya nenekmu. Nenekmu saya itu pejuang, Pak. Ahmad Yani sama Dokter Sutomo. Itu pejuang itu. Gimana sih kau? Nenek moyangmu siapa kalau bukan Gundi yang dipergundikan oleh daripada Belanda pada saat itu. Kau boleh sehat asal kau masuk Karisteng. Kau minggir, kau jangan ikut perang kau nanti aku kasih singkong 1 kilo ya, 1 sak ya, aku kasih kau. Begitu dulu tuh di zaman Belanda itu. Heran saja saya ya. Coba bandingkan pada saat orang Muslim yang menguasai negara ini dengan Belanda yang membawa 3G itu, Gospel Glory Gold itu. Bandingkanlah. Dulu di zamannya Belanda itu rakyatnya dipaksa untuk kerja paksa rodi, tanpa upah, tanpa gaji. Bahkan ketika setiap kali ada infrastruktur proyek itu, jalan dan sebagainya, rakyat kecil dipaksa untuk bekerja Orang Belanda tanpa upah. Sekarang Kristen pun mau sekarang proyek. Bahkan ada yang banyak yang korupsi itu, seperti suaminya Dewi Sandra itu kan Karisteng dia. Istrinya 25 triliun. Orang suster Belanda loh. Paham kau? Coba sebutkan nenek moyang kau itu yang menjadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Enggak ada kalau bukan istrinya orang Belanda. Seperti itu. Istrinya orang Belanda loh, suster Belanda loh. Aneh-aneh aja kau. Dokter Sutomo itu istrinya orang Belanda. Istrinya orang Belanda. Baca lagi literasi. Baca. Jenderal Sudirman itu Muslim, Islam. Soekarno Hatta Islam Muslim, Soeharto Islam Muslim. Bung Hatta Islam Muslim, Dr. Sutomo Islam Muslim. Oh iya, Dr. Sutomonya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang Islam Muslim, Kiai Dahlan Islam Muslim. Dewan Tohor Imam Bonjol Islam Muslim, Sultan Hasanuddin Islam Muslim, Cutnya Dien Islam Muslim. Istrinya Dr. Sutomo. Aneh-aneh aja kau itu. Dr. Sutomo itu orang Belanda bukan? Itu nenek moyang kau. Kalau nenek moyang kau nggak apa-apa. Istrinya Dr. Sutomo orang nenek moyang kau itu. Pada masa penjajahan Belanda kira-kira Oten ngapain aja ya? Istrinya Dr. Sutomo. Mulut kau jadi jaga mulut kau itu. Coba kau buktikan kasih sayang Yesus sampai detik ini ada tidak?
Nenek moyang Yang nggak itu ada lah, yang ngomong. ada itu Untuk laki-laki nggak punya bercinta anak dengan kok, nenek laki-laki, moyangku. perempuan bercinta dengan perempuan, manusia binatang dengan bersama-sama hidup bersama itu. Itulah Maksud bentuk kasih ibu sayang bukan. Tuhanmu Yesus Kristus itu yang Kamu nggak dimaksud. punya anak kok kamu ngatakan nenek Paham moyang kau? Dr. Sutomo. Siapa yang bilang nenek moyang? Kurang pendengaran kau kurang keterangan kau. Aduh, ini ketawanya pahit pula, giginya ompong. Dr. Sutomo istrinya Ketawa pula. Wah, heran sama Axela. Belanda istrinya Dia ngomong Dr. sendiri, Sutomo. dia ketawa sendiri gitu. Lah iya, Bang. Kira ada Heran nomor saya. ambulan rumah sakit jiwa nggak? Tolong telepon dong buat Axela. Tunjukkan kalau Allah kamu terima kasih. Tunjukkan. Saya mau tanya nih, tunjukkan kasih sayang Yesus terhadap umat manusia, di mana itu terletak? Yesus menjadi kutuk karena dosa kita. Itu loh bentuk kasihnya. Kasih yang bagaimana itu? Menyerahkan nyawanya. Iya, kasih yang bagaimana itu itu maksudnya kasih itu? kepada manusia. Itu bentuk kasih. Bentuk Itu kan nyata. omon-omon saja, itu kan teori, itu konsep. Ada Bukti itu gimana? Buktinya di dalam Bible-mu dikatakan malaikat Tuhan bersorak-sorai ketika melihat orang itu berdoa kepada Tuhan, katanya. Tidak ada dosa, yang penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan cara disalib, Pak. Makanya Yohanes Tidak ada, berkata begini, tidak ada. Inilah anak domba Tidak ada. manusia, penghapus dosa manusia. Kasih sayang dari mana? Dia ngajarin Penghapus dosa manusia. ngajarin rampok, ngajarin benci orang tua, ngajarin maling keledai, ngajarin Ngajarin maling begini, ganggu, Bang, ya. ngajarin barang siapa Iya, yang dari mana bentuk datang kasihnya kepada lu? aku membenci orang tuanya, membenci anak istrinya, membenci istrinya, membenci datang bukan mau damai, datang mau pedang tadi ya. Dari mana damainya? Kalau kamu Itulah bentuk kasih sayang Yesus iya buktinya kamu terhadap umat mana? manusia ini, begitu, Buktinya Allah ya kamu kan? loh. Kalau sayang Seperti umat itu. Mana bukti kasih Allah kepada umat manusia itu mana? Buktinya gitu lah, kita mesti kasih napas, kasih makan, kasih hidup. Kalau memang Yesus itu membuktikan kasih sayang, Siapa Yesus? Indonesia itu dimenangkan oleh pasti Indonesia itu dimenangkan oleh Karisteng, kan seperti itu. Sementara ternyata Indonesia itu dimenangkan oleh kaum muslim dan muslimat. Nyawa kamu kan dicabut kan? Ya kan? Nyawa kamu akan mati. Kalau kan? memang Yesus Kristus itu memiliki cinta dan kasih sayang, seharusnya Belanda yang menguasai Indonesia ini. Ternyata tidak. Ternyata fakta sejarah mengatakan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengikut Muhammad. Siapa itu pengikut Muhammad? Adalah manusia yang memperjuangkan negara Republik Indonesia ini sampai detik ini. Kan seperti itu. Kalau memang Yesus Kristus ini punya cinta kasih sayang diberikan kepada manusia, seharusnya Indonesia ini dikuasai oleh Belanda. Dan Republik Indonesia tetap dipersisamakan dengan negara Belanda. Misal contoh, laki-laki dengan laki-laki nantinya, perempuan dengan perempuan, manusia dengan binatang, kan seperti itu. Ternyata tidak. Yesus Kristus kalah dengan Nabi Muhammad. Dalam Islam, Yesus Kristus kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. kamu kan bicara tentang Begitu. Iya, entar. Kamu kan bicara tentang manusia dan binatang kan? Alah, memang nggak ada ilmu kau, nggak ada ilmu. Sana pergi. Kamu bicara manusia dan hewan tau? Dalam Islam menguli binatang itu haram nggak? Apa sih Axela? Begini dari tadi kau. Cerdas lah. Nggak ada ilmu. Udah gede, masa yang nggak cerdas juga? Menghalalkan dalam hubungan. Bahkan Bang Tiger, ya kan, sekarang di Eropa itu gereja mereka itu sepi. Kenapa sepi? Gereja, jemaat gereja meninggalkan gereja, nah karena tidak mau untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh Ya, oknum masa iya gereja. kita bantuan susu formula aja untuk bayi kelaparan Seperti itu ada sejarah puluhan tidak? gereja, 20 Ulama juta nggak meninggalkan mau. masjid, nggak ada. Jemaah Islam meninggalkan masjid, nggak ada. Binatang itu haram nggak? Nggak ada, memang nggak ada. Dalam Islam mengauli binatang itu haram atau halal? Sekarang Islam di Mengauli Amerika binatang itu itu loh, makin haram atau berkembang halal? pesat Kak, Dalam di Islam. Amerika sama Inggris karena ini ada fakta membuktikan gitu kan ada yang eksperimen tentang susu formula itu Bang. Di mana Gereja. buktinya?
Buktikan bahwa kita mengauli binatang. Tunjuk para tidak. Memang itu munafik. Baca di layar, baca di layar itu. Dia sudah pernah melarang gauli binatang tuh, baca di layar. Kita bisa Baca di layar coba karena kamu bantah budaya tuh. Ya, Baca di layar kamu karena di bantah. sini Indonesia mayoritas Islam ya. Nggak boleh memang, tidak dilegalkan, tidak dilegalkan itu. Praktek-praktek seperti itu. Kalau di Eropa sana yang mayoritas Kristen, babak belur lah mereka itu. Babak belur lah. Manusia dengan babi, manusia dengan anjing itu. Ya kan? Dilegalkan oleh pendeta-pendeta mereka. Tunjukkan. Ya kan disetujui di ACC, bahkan diberkati itu, ya kan? Ada dalil Al-Quran ada. Seperti itu. Jangan kasih dalil bang kalau macam orang jangan dari tadi nggak boleh. Baca di Al-Quran, jangan mendekati Cina. Apalagi yang itu menggauli. Kalau yang kita melarang. yang kejadian di Gresik itu Sudah dibilang di Imamat. kambing Akan tunjukin dalilnya. Sudah dibilang di Silakan tunjukin Imamat, dalilnya. laki-laki nggak boleh dengan laki-laki, perempuan nggak boleh dengan perempuan. Kalau itu terjadi maka tempatnya dilanggarlah oleh Karisteng, bahkan diberkatilah oleh otoritas tertinggi pastor pendeta mereka. Kan pecu namanya. Ya nggak gitu bang, memang fakta itu loh, fakta. Kita itu nggak boleh munafik daripada itu fakta. Itu ada info. Saya tanya sama kamu sekarang. Breaking news. Hukum Pun seperti itu. Hukum Islam mengauli binatang itu haram atau tidak? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Berarti main kamu kurang jauh. Kamu cari aja. Main apa? Saya nggak main apa-apa. Kalau memang ada hadis yang mengatakan yang siapa yang menggauli binatang, ya kan? Ada yang Nabi Muhammad SAW itu makanya ada kejadian di ada hadis mengatakan bahwasanya itu harus dibunuh. Laki dikawinkan dengan. Ya kan? Ada juga yang mengatakan hadis nggak usah dihukum. Nah, hanya orang gila saja yang mau menggauli binatang kan seperti itu. Kalau orang waras nggak bakalan menggauli binatang. Makanya Tapi kalau memang itu iya, ya kan kalau memang itu iya binatang dengan manusia itu tidak diharamkan. Kami tidak mempraktekkan itu. Sementara di kalian itu di Imamat dikatakan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, binatang dengan manusia. Itu ada kejadiannya. Ada hukumnya, tapi Anda langgar gitu loh. Sementara kalau di Islam kalau memang itu iya, kami tidak mempraktikannya karena kami itu waras gitu loh. Karena kami itu punya akal sehat. Karena kami tidak seperti kaum Lot. Sementara di kamu, di Kristen itu ada hukumnya bagi orang-orang yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan kalian praktek loh. Dilarang tapi dilakukan. Sementara kami, ya kan, ada yang melarang, ada yang tidak melarang, tidak dihukum bagi siapa yang menggauli binatang. Itu kami tidak mempraktekkan karena kami adalah manusia yang punya akal, yang sehat, yang melakukan sesuatu pada tempatnya. Sementara kalian itu di Imamat, ya kan, dilarang untuk melakukan praktek seperti itu. Kalian langgar, kalian lakukan. Bentar. Ini di Bible ya udah jelas ya. Yesus gauli ibu Mata Petrus nih. Silakan bantah. Yesus gauli ibu Mata Petrus. Ya baca di Matius 8 14-15 silakan bantah kalau kamu mampu. Ya, itu udah jelas. Ibu Petrus bangun dan melayani dia Yesus. Kalau melayani tempat tidur apa namanya kalau enggak pro-pro, ayo silakan bantah. Silakan bantah. Yesus gauli ibu mertua Petrus. Ayo jawab. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu dan lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Nah, bangun melayani dia kan. Bangun dari tempat tidur dia. Kalau pro-pro, ayo. Bangun dan melayani apa namanya kalau pro-pro. Yang pertama. Yang kedua, ya. Kalau melayani hanya sekedar melayani, kamu mengatakan hanya. Kalau melayani tempat tidur apa namanya? Kalau kamu melayani tempat tidur istri kamu apa namanya? Kalau kamu melayani istri kamu tempat tidur apa namanya kalau nggak pro-pro, ayo jawab. Kalau istri kamu bangun melayani kamu tempat tidur apa namanya? Apa namanya kalau kamu bangun melayani kamu tempat tidur apa namanya? Saya kasih contoh boleh? Saya kasih contoh boleh? Saya kasih contoh dulu. Saya dulu ngomong. Saya ngomong dulu sebentar. Saya jelasin dulu. Pelayanan. Saya jelasin dulu ya. Saya melayani enggak? Saya kasih memberi air minum di gelas ke istri saya di tempat tidur. Sembuh. Ini namanya apa? Namanya kegatelan ini namanya. Ini namanya kegatelan. Otakmu itu udah jelas. Kalau Tuhan tidak perlu megang-megangan tangan orang, cukup berfirman diri jauh sembuh. Ini namanya kegatelan. Katanya ngaku dan dilayani tempat tidur. Silakan. Masuk akal enggak?
Masuk akal enggak? Selangkangan Seorang makanya katanya otak Tuhan kamu megang tuh. tangan orang. Kalau Tuhan nggak perlu megang tangan orang, cukup berfirman di Rejo sembuh. Ini kegatelan, akhirnya apa? Akhirnya nefsong. Dan ibu terbangun dan melayani dia tempat tidur apa namanya kalau nggak pro-pro? Ayo, apa namanya kalau nggak pro-pro? Bisa kayak contoh boleh? Kalau kamu, ya istri kamu bangun dan melayani kamu tempat tidur apa namanya kalau nggak pro-pro? Ayo, Bunda Eca silakan dibantah. Bunda Saya Eca, kasih bantu, air Bunda minum Eca, di sisi silakan. saya. Ya. Dia tempat Ya. tidur bukan melayani. Ya nggak mungkin lah kalau tempat tidur lain minum nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya kalau kasih lain air minum ke nggak istri saya mungkin. tiap melayani. Tidak mungkin kalau lain minum tempat tidur nggak mungkin. Saya Tidak kasih ada air minum ke manusia. istri saya di tempat tidur bukan melayani. Itu yang bangun istri kamu bangun ngelayanin kamu kayak mana? Kalau istri kamu bangun ngelayanin kamu tempat tidur apa namanya? Istri saya kasih air minum saya. Itu melayani tidak? Tidak mungkin istri kamu ngelayanin kamu tempat tidur nggak mungkin. Loh, istri saya memberi saya tempat air minum. Istri saya memberikan saya air minum. Masuk akal. Ini udah jelas Yesus ini memang orang aneh. Ya. Oh, tak kamu saja yang selangkangan. Ini bukan istrinya, istrinya Petrus loh, bukan istrinya Yesus. Dari jauh, sudah sembuh. Makanya Paham otak nggak? kamu itu jangan selangkangan. Saya baca Bible, saya tidak menambah, tidak mengurangi. Saya hanya baca Bible. Ya, coba kamu kan tafsiran Udah kamu jelas. toh. Kamu kan mentafsirkan Udah kan? jelas. Yesus memang orang nggak Kamu jelas. menafsirkan Karena itu dia nggak? apa? Karena Kamu dia memang menafsirkan itu begitu. nggak? Kamu Udah tafsirkan jelas. itu? Iya Itu kan bangun asumsi dan kamu toh. mulainya di tempat tidur apa namanya kalau nggak pro-pro. Ayo. Itu kan Ayo. asumsi kan? Silakan. Asumsi kan? Asumsi kamu kan? Kalau Tuhan tuh nggak boleh Itu pegang asumsi tangan kamu nggak? orang. Cukup berfirman dari jauh sembuh dia. Kun fayakun gitu. Sembuh dia. Ini kegatelan namanya. Kegatelan megang-megang. Megang akhirnya apa? Akhirnya nefsong. Dan Nah, itu kan ibu asumsi bangun kan? dan melayani dia di tempat itu apa namanya. Asumsi Iya kan? pun bangun. Eca silakan Ibu Eca. Silakan Kak Eca. Asumsi enggak? Bener bang ini bang. Iya pun bangunlah dan melayani dia. Apa ini yang dia maksud? Jangan isinya selangkangan. Bang Aksela, Bang Itu Aksela. selangkangan enggak? Ia pun bangunlah dan melayani dia. Maksudnya melayani ini yang dimaksud gimana nek? Loh, Oke, saya kasih contoh ya supaya kamu paham ya, boleh? Ya, kalau pakai tempat tidur apa namanya kalau nggak Contoh kamu pro-pro. supaya kamu paham. Melayani yang dimaksud di sini melayani gimana? Kasih minum Makanya. begitu. Saya kasih paham kamu. Kamu dengar ada diam. Kamu kan pengen pemahaman toh? Saya memberikan suatu contoh aja. Istri saya memberi saya tempat minum di tempat air, tempat minum saya di tempat tidur. Itu bentuk pelayanan tidak? Kalau Itu kan istrimu. Itu contoh. Itu kan istrimu. Ini bukan istrinya. Itu makanya abang ini Melayani loh, melayani coba melayani. Yesus datang untuk memberikan pelayanan. Tidak Dia melayani yang bagaimana di sini? Istri Petrus bangun, dia kan sembuh dari tidurnya setelah dipegang tangannya. Bentar dulu, kemudian dia bangun dan melayani dia. Ibu mertua bukan istri. Kamu itu baca Alkitab aja nggak paham. Ya, ibu mertua Petrus. Ibu mertua. Iya, sabar, jangan panik, Maksud saya, kalau Anda itu kan tadi istrimu yang bangun, yang melayani kasih air. Ibu mertua atau istrinya Petrus? Bentar dulu, kau analogikan dengan dirimu. Kan istri Petrus kan? Maksud saya begini, kau tadi analogikan dengan istrimu, sementara itu adalah istrimu, sementara dia itu bukan istri Yesus. Itu yang saya maksud. Kamu tadi analogikan ibu mertua Petrus dengan Yesus, dengan istrimu yang pada saat dia bangun kemudian memberikan air melayani kepadamu. Ya kan, kau analogikan dengan istrimu, sementara mertua Petrus itu bukan istri Yesus. Yang di sini melayani ini yang bagaimana nih? Melayani kasih minum, kasih makan, kasih buah apel, atau kasih apa di sini kan nggak ada keterangannya di sini. Coba melayani yang dimaksud di sini melayani apa? Iya, yang dimaksud di sini melayani apa coba? Kayaknya melayani di sini dimaksudnya itu mengasih susu Kak Eca. Iya. Oh, namanya melayani bukan hanya susu, melayani. Keseluruhan lah, keseluruhan. Prot gitu loh. Full. Full. Kotak selangkangan ya gini, diajari kotak selangkangan. Gimana sih kok? Coba di mana pelayanannya kayak apa? Di mana Kalau kau analogikan dengan istrimu yang melayanimu, artinya melayani itu semuanya di situ. Melayani apa itu? Kasih makan kah? Kasih ini, kasih itu semuanya. Terangkan. Atau mungkin Kak Eca itu ngasih buah pepaya barangkali itu. Tapi bawahnya melomber bang ke bawah, soalnya itu artinya kalau mertua itu udah tua bangka kan, otot-ototnya mulai rapuh kan. Di situ sama seorang tua dilayani oleh tua bangka. Lanjut. Kasih toh.
Melayani susu alami Ini melayani bagaimana yang dimaksud? Gimana sih? Kamu bertanya tadi di mana Yesus melayaninya? Itu melayani enggak? Ya melayani. Dia menyembuhkan dan melayani. Melayani Iya. artinya apa? Dia Melayani yang di sini cintanya, melayani gimana? menjadi pelayannya, bukan menjadi untuk Nggak ada melayani. Dia keterangannya. datang Tukang cuci bukan baju untuk kah? melayani, Tukang masak tapi kah? untuk melayani. Kasih minum kah? Kasih roti, kasih papaya kah? Kan Ya, tidak ada Yesus keterangannya di sini. Gimana sih kau ini? Di situ melayani. Kau jangan asumsi. Melayani yang dimaksud di sini nggak ada keterangannya. Melayani apa? Gitu loh. Kasih makan kah? Kasih penjamuan kah? Kasih tahu tempe kah? Kan banyak. Mana daripada Kita baca melayani ya. itu? Kita baca ya supaya kamu paham ya. Ya, Ya, ia pun bangun dan melayani dia. Saat dia menarik tangan untuk mengajak dia bangun, apakah bukan bentuk pelayanan? Yang pegang tangan itu Yesus. Yesus toh, kan Yesus kan pegang tangannya si ibu ini toh, mengajak dia bangun kan? Ya. Mengajak dia bangun, dan apakah itu bukan bentuk pelayanan? Yesus yang melayani dia Itu kan maksudnya. melayani namanya. Yesus Keja, bangun. mulanya itu Yesus pegangan ngajak dia tangan itu Ini yang sakit, pacaran atau ya. gimana itu Keja? Kok pegangan tangan ya? Ini dibola balik bang Tiger, dia tuh dibola balik katanya Yesus melayani Itu dia. alasan bang Tiger. Itu alasan bang. Ada. Maka dipegangnya tangannya. Petrus itu yang melayani Yesus. Perempuan selalu lenyap las demamnya. Itu Dia bentaran pun bangun dan melayani. Bentar dulu. Setelah dipegang tangannya apalagi apanya lagi dipegang setelah dipegang tangannya itu loh pelayanannya gitu pertanyaannya setelah dipegang tangannya apalagi dipegang gitu Ditarik ke WC, cuci muka itu kayaknya. coba dulu pertanyaannya gitu aja yang sederhana loh. Setelah dipegang tangannya apanya lagi dipegang gitu loh, susunya dijamah-jamah begitu, keperawananku habis begitu atau abang kan dia gimana coba? Skill 23 itu bang. Skill 23 itu. Ya makanya ditanya, itu pertanyaanku aja. Yesus itu menggenapi segala sesuatu yang terfirman di perjanjian lama seperti itu. Kenapa ditanyakan? Misalnya tertulis di Amsal, Yesus menggenapi Jangan itu. ditanyakan. Di perjanjian lama ada Yeskil, Yesus juga menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentangku di dalam Taurat dan Mazmur harus digenapi olehku. Itu dia itu. Nah iya tuh. Apa sih hukum Taurat? Enggak, maksud saya begini, aturan-aturan Tuhan, ya kan yang diberikan kepada itu kan seperti itu kan hukum-hukum Tuhan itu Taurat. Iya, Cobalah intinya kau itu baca. apa? Saya bicara Cobalah inti kau, dari- cobalah kau baca itu definisi Taurat itu. Inti dari itu apa? Kamu ngomong Taurat toh? Jangan bilang kasih ya, intinya dia jangan hukum bilang kasih ya. Kamu ngomong Taurat toh? Saya tanya sama kamu. Inti dari Taurat itu apa sih? Carunya Anda itu lebih tahu daripada saya. Iya, artinya kamu kan bawa Taurat. Yang bawa Taurat siapa tadi? Kamu atau saya? Saya. Nah, makanya saya tanya kamu, kamu bawa apa sih dari Taurat? Ya intinya kalau nggak salah kalau Boleh saya jelaskan, isinya Sheila? kalau saya lihat di dalam kitabmu itu semuanya itu isinya itu porno kan seperti itu. Inti dari Semuanya tuh aneh-aneh ya kan. Inti Taurat kok porno? Inti Taurat kok porno? Iya. Gimana sih? Taurat itu kan namanya tuh hukum atau petunjuk ya kan, Iya. petunjuk atau Iya, hukum yang intinya diberikan apa? kepada Musa. Iya, intinya apa? Ya kan? Iya, intinya Pengikut apa? Musa di Boleh saya jawab Sheila? pengikut Saya jawab Musa boleh ya, Sheila? Taurat itu Intinya apa? disebut Yahudi Yudaism. Nah, itu Ngerti apa yang kamu katakan? Yesus Kamu termasuk bawa-bawa. Yudaisme di situ kan seperti aturan. Iya, aturan apa tentang Tuhan. apa? Ya tentang hidup lah semuanya lah. Gimana ini orang, ya kan? Makanya, oke. Tentang Supaya makan kamu di situ paham. ada tertulis di situ aturannya. Ini yang Oke. halal, ini yang haram. Bentar dulu lah bang. Oke. Ya kan? Tidak Saya bacakan boleh. ya. Saya kasih tahu ya inti dari Taurat itu apa sebenarnya. Taurat itu bicara tentang kasih. Ngerti Ya nggak? kan? Apa? Nggak ada kok kasih. Oke, saya tunjukkan ke kamu. Kasih. Oke, Dia saya tunjukkan anaknya sama kamu. Kasih ibunya. Gimana sih kau ini ya? Jangan Nggak ada Taurat ajaran kasih. Kasih hilang. Tuh, dengar.
Dengar. Sementara Yesus berkata apa? Di dalam 10 hukum dasar kita itu kan apa? Ini ya kasih Jangan kan. membunuh. Memang. Jangan membunuh. Kasih di mana? Asal-asal mangap. Dengar. Makanya kamu pengen dengar toh. Ada nggak perintah? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan Ya berzina. ngapain? Kau bilang ajaran kasih di mana ajaran Bener nggak kasih? itu? Kristen aja yang ajaran kasih itu. Di situ bicara tentang kasih. Coba dengar. Kalau kamu punya kasih, kamu nggak akan pernah bisa membunuh orang. Kalau kamu punya kasih, kamu nggak akan bisa Buktinya Belanda kamu nggak akan bisa berzina. Buktinya Belanda itu maksa orang, ya kan? Buktinya Kamu nggak Belanda ngerti apa kasih nggak makanya kamu ambil ngomong-ngomong barang-barang Taurat. orang, kan seperti itu. Kayak gini loh. Kalau kamu punya kasih, kamu bisa nggak bunuh orang? Itu hukum Taurat itu, bukan iya. menjelaskan tentang Yesus Dasar kita Kristus, itu, melainkan dasar kita tentang nggak ada, jangan menjelaskan membunuh. bagaimana hukum-hukum Tuhan yang Iya, jangan diberikan membunuh. kepada Kalau Musa. kamu nggak punya kasih, kamu kan pasti bisa membunuh. Tapi kalau kamu punya kasih, nggak bisa membunuh. Kamu punya kasih tidak? Kalau kamu Sesuatu yang ada di Taurat itu diimplementasikan tidak oleh itu Kristus. bicara kasihilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Yo, saya tanya dulu. Hormatilah orang tuamu. Kamu menjalankan kasih itu. Bicara kalau kamu nggak mengasihi orang tua Kamu menjalankan kasih